Sore itu, Suking pulang ke rumah. Dia buka pintu pelan-pelan, kayak maling yang takut bunyi engsel, lalu masuk. Begitu masuk, dia langsung ngeh kalau Jiang He lagi duduk depan komputer, kelihatan sibuk banget sama sesuatu, tapi ekspresinya aneh, kayak lagi nyimpen rahasia besar. Pas sadar Suking pulang, Jiang He kaget, sampai keringet dingin keluar, persis tikus ketahuan maling beras. Suking yang gak bodoh-bodoh amat langsung curiga. Dengan nada serius, dia tanya Jiang He lagi ngapain. Jiang He noleh, wajahnya penuh rasa panik, terus buru-buru ngibasin tangan kayak orang gak bersalah. Katanya sih cuma mau main game, tapi dari cara ngomongnya jelas kelihatan dia lagi nyembunyiin sesuatu. Tapi bukannya ngegas, Suking malah ngeluarin sebuah pot kecil. Di dalamnya ada tanaman dengan umbi sama akar yang direndam air, dan tunas hijaunya baru tumbuh. Jiang He bengong, matanya melebar. Dia nggak paham itu apa, tapi Suking nyodorin sambil bilang pelan, "Jiang He, sini." Jiang He ambil pot itu, rasa tegangnya mendadak hilang kayak di reset. Dia angkat potnya, merhatiin lama-lama dengan wajah penasaran. "Ini apa?" tanyanya polos. Suking yang lagi lepas jaket buat digantung, cuma noleh santai dan jawab, "Itu jahe, bibit kecil, bisa kamu taruh di dapur atau kamar, rawat aja, cocok banget buat kamu." Dengar itu, wajah Jiang He langsung cerah, kayak bocah dapat hadiah mainan baru. Dia buru-buru bawa pot jahe itu ke dapur. Suking sempat mau ngomong sesuatu, tapi akhirnya cuma diam sambil ngelirik ke arah cewek itu. Dari ruang tamu, Suking terus merhatiin Jiang He yang lagi heboh sama pot jahenya di dapur. Dia ngeliatin tanpa kedip, sampai akhirnya jalan nyamperin pintu dapur. Dengan nada agak iseng dia nanya, "Masih mau main game?" Jiang He kaget, langsung geleng-geleng buru-buru, bilang kalau besok aja lanjut, sekarang mending tidur. Suking gak komentar banyak, dia jalan balik ke sofa, tangannya masuk saku, lalu bilang, "Akhir-akhir ini dingin, jangan lupa selimutan yang benar, butuh 2 atau 3 minggu lagi baru hangat." Terus dia manggil pelan, "Sini bentar." Jiang He awalnya bingung, tapi karena Suking manggil, akhirnya dia ikut duduk di sofa abu-abu yang empuk itu. Posisi mereka deket banget. Suking duduk serius, mata merem, tangannya nyilang di dada, kayak orang lagi mikirin utang. Jiang He yang duduk di sebelahnya cuma bisa bengong, gak ngerti maksudnya apa. Lama-lama, ekspresi Suking berubah, keningnya berkerut kayak lagi mikirin masalah berat. Melihat itu, Jiang He jadi khawatir. Dia nekat nanya pelan, "Ada apa?" Tiba-tiba, Suking buka mata, noleh ke arahnya, dan ngulurin tangan. Dengan suara rendah dan lembut, dia bilang, "Sini, aku rasain tanganmu." Jiang He langsung kaget, refleks siaga kayak kucing disiram air. Dia teriak kecil, "Nggak mau." Tapi Suking tetap tenang, alasannya simple, cuma mau ngecek dingin atau enggak. Jiang He ngotot bilang tangannya nggak dingin, tapi ujung-ujungnya malah dengan malu-malu ngulurin tangan juga. Mukanya udah merah kayak tomat direbus, suaranya lembut. "Kalau kamu nggak percaya, coba aja." Suking ambil tangannya dengan hati-hati, naruh di telapak tangannya sendiri. Dia serius banget merhatiin tangan itu, bahkan nggak sadar kalau Jiang He juga diam-diam natap dia. Suasananya langsung aneh, kayak ada percikan listrik tapi bukan colokan konslet. Perlahan Suking ngomong, "Megang pedang tiap hari aja nggak bakal bikin tangan kayak gini." Ujung-ujungnya, dia malah dengan lembut ngeraba tiap jari Jiang He, bikin cewek itu makin salah tingkah. Jiang He nanya gugup, "Kamu lagi ngapain?" Wajahnya berkeringat, tangannya satunya lagi ngepal di dada. Suking malah makin maju, megang pergelangan tangannya biar lebih dekat. Masih dengan fokus ke tangan, dia bilang, "Lihat, latihan bela diri nggak bikin tanganmu jelek. Kalau gitu, aku juga mau latihan." Padahal dalam hati Suking cuma mikir, main komputer pas musim dingin pasti bikin tangan cewek ini dingin. Nanti aku beliin penghangat tangan aja, semua cewek pasti suka. Jadi alasan bela diri tadi sebenarnya cuma akal-akalan, biar bisa megang tangan Jiang He lebih lama. Jiang He makin gak kuat, mukanya merah, bibir digigit, bingung harus gimana. Sampai akhirnya dia teriak panik, "Aku mau mandi!" Lalu kabur ke kamar mandi kayak atlet sprint, ninggalin Suking bengong sendirian di sofa. Suking cuma bisa duduk diam, tapi tiba-tiba kepalanya langsung terangkat. Dia ingat sesuatu. Dengan cepat dia lari ke arah komputer Jiang He, matanya tajam penuh kecurigaan. Tadi Jiang He panik banget pas dia pulang, pasti ada yang disembunyiin.
Coba kulihat, sebenarnya dia ngapain tadi? Suking lagi sibuk ngutak-atik komputernya, pengen tahu apa aja yang Jiang He cari pas dia nggak ada di rumah. Tangannya gesit banget gerakin mouse, klik-klik-klik kayak gamer yang lagi panik main FPS. Beberapa menit kemudian, jackpot, riwayat pencarian Jiang He kebuka. Dan hasilnya bikin ngakak sekaligus garuk-garuk kepala. Mulai dari cara ngecilin ukuran dada, cara cepet dapet duit dari game, apa ada peri di dunia ini, sampai cara nonton film horor. Suking cuma bisa melongo sambil nyenderin dagu, mikir dalam hati, cewek ini beneran pinter cari hal aneh-aneh, kayak profesor riset Google, tapi topiknya absurd semua. Waktu udah nunjukin jam 10:30 malam, Suking nyantai di sofa main HP. Tiba-tiba, Jiang He muncul. Dia pakai piyama kuning panjang, rambutnya masih basah digulung handuk. Santai banget, sambil bilang kalau dia udah selesai mandi. Tapi bukannya dibales biasa aja, Suking malah noleh dengan tatapan tajam ala detektif nyari tersangka. Jiang He langsung kaku, tangan megang erat handuk di leher. Mukanya jelas bingung, kok tatapannya horor gini? Tanpa basa-basi, Suking berdiri santai, ambil hair dryer, terus bilang, "Sini, biar aku yang keringin rambutmu." Bener-bener vibes bapak rumah tangga idaman, tapi kok auranya agak serem juga ya? Dia nyolokin hair dryer sambil ngoceh, ngingetin Jiang He buat hati-hati sama hasil pencarian internet. Katanya, internet bukan jawaban dari segalanya. Ada orang baik, tapi ada juga yang niatnya jahat buat nipu. Pokoknya jangan percaya mentah-mentah. Jiang He yang awalnya tegang, langsung ingat semua pencarian anehnya tadi, dan nanya pelan, "Beneran gitu?" Suking santai jawab, "Ya iyalah, masa Google lebih sakti dari dukun kampung?" Akhirnya Jiang He duduk manis di kursi, diem kayak kucing kecil jinak, sementara Suking telaten ngeringin rambutnya. Momen yang kalau dilihat orang luar, vibes-nya pasangan harmonis banget. Tapi di kepala Suking, pikirannya udah kemana-mana. Dia senyum, nenangin Jiang He, pura-pura nggak tahu soal riwayat pencarian. Padahal ya jelas udah dibongkar tadi. Malam makin larut, Suking tiduran di kasur, tapi bukannya tidur malah guling-guling mikirin Jiang He. Dia taruh tangan di dahi, wajahnya kelihatan berat banget. Di satu sisi, dia tahu sebentar lagi Jiang He bakal makin nyatu sama dunia modern. Tapi di sisi lain, ada rasa sedih yang gak jelas. Dia nanya ke dirinya sendiri, lalu gimana? Kenapa perasaan ke Jiang He makin kuat, sampai kepikiran buat nipu dia biar jadi pacar? Rasa pengen memiliki cewek itu udah kayak akar, nancep dalam banget di pikirannya. Suking nutup muka pakai tangan, nahan semua pikiran yang makin absurd. Tapi akhirnya dia nyengir ketil. Pikiran paling konyol muncul. Udahlah, aku bakal bikin cara biar Jiang He jadi pacarku. Kalau nggak bisa secara normal, ya jalan pintas aja. Paginya, suasana berubah total. Jiang He lagi sikat gigi, tapi ngerasa ada yang ngawasin. Begitu noleh, bener aja, Suking berdiri di pintu, nyender santai sambil liatin dia. Tatapannya kali ini nggak setajam tadi malam, malah agak lembut. Tapi tetap aja, suasananya bikin awkward. Jiang He kaget campur kesal. "Ngapain kamu di situ?" Suking jawab kalem. "Aku nggak ngapa-ngapain, lanjut aja sikat giginya." Tapi tatapannya jelas beda. Dia ngeliatin Jiang He kayak lagi ngagumin lukisan seni tingkat dewa. Rambut berantakan, muka bantal, masih ada sisa air di pipi. Tapi buat Suking itu indah banget. Dan di momen random itu, Suking tiba-tiba nyeletuk. "Nanti kalau ada waktu, ayo ketemu orang tuaku." Jiang He yang masih megang handuk langsung bengong. Ekspresinya kayak, "Hah? Baru bangun tidur udah ngomong hal segede itu?" Pertanyaan besarnya, kenapa tiba-tiba Suking pengen ngenalin Jiang He ke orang tuanya? Ngeliat wajah bingung Jiang He, Suking langsung lempar ide licik. "Gini aja, pura-pura jadi pacarku. Temenin aku makan bareng di rumah, biar mereka berhenti ngoceh." Jiang He langsung manyun, keningnya kerutan level maksimal. "Pacar? Kudengar itu artinya kita harus tidur bareng kan?" Ya ampun, definisinya langsung hard mode banget. Suking gingir, jawab santai. "Kamu nggak usah nyapa-ngapain, cukup makan sampai kenyang." Tapi abis itu nada suaranya malah makin iseng. "Tapi ya, kalau kamu mau, tidur bareng juga bisa sih." Ya, mungkin itu emang doa rahasia dia dari kemarin.
Nggak heran Jiang He langsung ngegas. Nggak mau. Refleks kayak kucing disiram air. Suking ngangkat bahu, mau pergi, tapi sempat-sempatnya ngingetin. Ya udah, cuma makan aja. Nggak usah pakai acara aneh-aneh. Ingat, ini cuma pura-pura. Jiang He akhirnya narik nafas, nyerah, dan bilang, ya udah, aku pura-pura jadi pacarmu. Dan seketika, mata Suking langsung berbinar kayak bocah dapat mainan baru. Senyumnya nggak ketahan, dia balik badan. Kalau gitu, ayo kita latihan dulu. Jiang He bingung, bukannya cuma makan doang, emang apanya yang perlu dilatih? Pertanyaan jelap. Suking panik, garuk kepala sampai keringetan. Beberapa detik kemudian, dia nemuin alasan absurd tapi mantap. Latihan makan siang, buffet. Kan udah kubilang, bayar dikit bisa makan sepuasnya. Begitu dengar kata makan sepuasnya, wajah Jiang He langsung cerah kayak lampu LED. Air liur hampir netes. Bayangin dirinya rebahan, perut buncit abis kenyang. Dia sampai nanya lagi buat mastiin. Maksudmu aku bisa makan sebanyak yang ku mau kan? Suking nyengir sok pengalaman sambil usap dagu. Iya, hotpot, makan sampai perutmu nyerah. Akhirnya dua orang ini udah siap-siap berangkat. Langit siang itu cerah banget. Suking tampil rapi pakai sweater plus mantel orange panjang, sementara Jiang He pakai sweater merah, jaket pink tebal, dan topi wol dengan pom-pom bulat di atasnya. Serius, dia beneran mirip kelinci kecil ngikutin tuannya. Karena cuaca dingin, napas mereka keluar uap putih. Jiang He sibuk niup-niup telapak tangan, tapi pas ditanya Suking apa kedinginan, dia malah nyengir. Nggak dingin, bajunya anget banget. Jawaban polos tapi bikin Suking senyum. Dia iseng komentar, kalau suatu hari kamu pulang, bawa baju ini balik juga nggak rugi. Atau mau bawa pulang kentang sekalian. Awalnya cuma bercanda, tapi Jiang He nangkep serius. Gimana kalau aku cari duit buat beli komputer terus aku bawa pulang? Dalam kepalanya udah kebayang, balik ke zamannya sambil pamer komputer kayak habis jadi sultan dadakan. Suking ketawa tipis, boleh sih, tapi aku nggak nyaranin. Mau apa kamu bawa komputer ke sana? Kecuali download ribuan dokumen ya. Nanti dikira monster, mendingan nanam kentang aja. Jiang He melirik, dalam hati langsung bikin rencana. Abis makan siang, aku harus cari cara nanam kentang di internet. Karena seenak apapun hidup di sini, tetap aja nggak kayak rumah sendiri. Nggak lama jalan, mereka lihat ibu-ibu lagi ngos-ngosan nyeret karung gede. Suking langsung nyamperin. Bibi Cheng, kenapa bawa beras banyak banget? Paman Wang mana? Si Bibi jawab dengan wajah capek. Pamanmu kena darah tinggi. Kamu lagi santai nggak? Bisa tolongin Bibi? Suking jengir ceria. Iya Bi, aku santai. Jiang He, sini bantuin. Tanpa pikir panjang, Jiang He langsung lari, angkat karung beras ke pundak. Kuat juga cewek ini, jangan diremehin. Mereka bertiga jalan bareng. Suking sambil pamer ke si Bibi. Lihat, aku mau ngajak pacarku makan. Malah ketemu Bibi. Nada suaranya kayak lagi ngasih pengumuman nasional. Si Bibi ketawa. Kemarin-kemarin kamu bilang nggak punya, sekarang aku juga. Siapa namanya? Dengan bangga, Suking ngumumin, Jiang He. Bibi ketawa makin lebar. Cantik, namanya juga bagus. Kayaknya Bibi udah mulai suka sama Jiang He. Sampai di rumah, karung diturunin. Suking bilang, Bibi mungkin pernah ketemu Jiang He sebelumnya. Si Bibi agak kaget. Mungkin pernah, tapi aku nggak ingat. Lalu dia manggil, Pak, buka pintunya. Suking buru-buru noleh ke Jiang He, ngejelasin mati-matian. Waktu aku baru masuk kuliah sekitar 4 atau 5 tahun lalu. Waktu itu dia belum setinggi sekarang, mukanya masih bulat, ingat kan? Pas Suking lagi sibuk ngejelasin, Jiang He masih aja bengong kayak anak kelas pas ulangan matematika. Mukanya penuh tanda tanya. Si Bibi sempat mikir, terus nyeletuk. Oh ya? Suking buru-buru nutupin, bilang, mungkin dia udah banyak berubah, jadi Bibi nggak ingat. Si Bibi ngangguk, kami orang tua kan nggak seingat kalian anak muda, lupa itu wajar. Dengar itu, Suking senyum, tapi sambil nyeletuk dalam hati. Ya udah deh, kali ini tolong diingat baik-baik ya, Bi. Pas lagi gitu, Paman Wang keluar buka pintu. Mereka berdua langsung nawarin, masuk dulu, minum, istirahat bentar, kelihatannya capek. Tapi Suking buru-buru nolak. Dia langsung narik tangan Jiang He, kayak nahan anak kecil biar nggak ikut orang asing. Nggak usah Bi, makasih. Aku mau ajak dia makan. Seharian di rumah nempel sama game mulu, nggak mau keluar. Bibi dan Paman akhirnya ngibasin tangan. Ya udah, jalan sana.
Mereka pun pamit dan lanjut jalan buat makan siang. Di jalan, Jiang He tiba-tiba nanya polos, "Apa aku beneran udah di sini 5 tahun lalu?" Su King nyeletuk, "Di sini apaan? Waktu itu aja kita nggak tahu kamu lagi hibernasi di pojokan mana. Aku kan cuma ngomong gitu biar gampang. Bagus kalau mereka ingat, kalau enggak juga bodo amat." Sambil jalan, Su King tiba-tiba ngacungin jari, gaya-gayaan kayak dosen lagi kasih kuliah. "Ingat ya, kalau nggak ada orang selain aku yang kenal kamu, artinya kamu itu nggak ada. Dari sudut pandang sosial, kamu literally kayak hantu. Nggak ada yang tahu kamu di sini. Otomatis kamu juga nggak punya masa depan. Jadi kamu butuh ninggalin jejak, biar bisa hidup normal." Dia lanjut ngejelasin, "Tadi kan ada Bibi. Nah, Bibi itu kayak toa masjid, suka nyebarin gosip ke orang-orang. Bayangin aja, besok dia cerita ke tetangga, si Su King punya pacar baru, cantik banget, namanya Jiang He. Nah, dari situ orang-orang bakal ngeh kalau kamu ada. Itu namanya kesadaran komunitas." Jiang He cuma jalan pelan di belakang, dengerin dengan saksama. Di dalam hati, dia sadar ternyata hidup di dunia modern itu ribet banget, nggak kayak main game sekali klik langsung selesai. Matanya agak sedih, tangannya megang kerah bajunya erat, terus dia jawab pelan, "Kayaknya aku ngerti maksudmu." Nggak lama, mereka ketemu seorang bapak-bapak lagi duduk santai di bangku kayu pinggir jalan sambil ngerokok. Su King nyamperin, "Paman Zhao, dingin pak," sambil ulurin tangan. Paman Zhao naruh rokok, jawab, "Dinginnya sampai ke tulang nak." Su King senyum, "Kenapa nggak duduk di pos satpam aja?" Jawabnya simple, bosen duduk di dalam, keluar bentar ngerokok, abis itu balik lagi. Su King langsung pasang senyum ramah, "Ya udah lanjutin kerja pak." Abis itu, jreng! Dia pegang tangan Jiang He di depan Paman Zhao, kayak pamer hadiah baru. "Saya mau ajak pacar saya nih." Paman Zhao malah senyum sumringah, "Silahkan nak, seneng lihat anak muda pacaran." Mereka pun jalan gandengan tangan. Su King dalam hati udah kayak, akhirnya, perasaan yang dia tunggu dari lama baru kejadian sekarang. Tapi nggak lama, Jiang He pelan-pelan narik tangannya, masukin ke dalam lengan baju. Su King bengong, loh tangannya mana? Dia langsung kaget, jadi pura-pura batuk biar nggak kelihatan awkward. Jiang He malah ngeliatin dengan muka bingung. Su King buru-buru ngejelasin, ini namanya caper, cari perhatian. Muka Su King udah merah kayak kepedesan seblak level 10. Jiang He yang polos cuma natap lengan bajunya sendiri, terus nyeletuk. "Jadi perlu dipegang lagi," sambil polos ngulurin lengan bajunya yang kosong. Su King buru-buru nolak, ngibasin tangan. "Nggak usah, nggak ada yang liatin juga." Dalam hati dia nangis, "Aku kan mau megang tanganmu, bukan kain baju kosong begini." Akhirnya dia cuma bisa manyun dalam hati. Jadi pacar pura-pura ternyata capek juga. Mereka jalan ke persimpangan yang rame. Biasanya sih tempat ini macet kayak neraka pas jam pulang kantor. Tapi entah kenapa hari ini sepi, cuma ada beberapa kendaraan aja. Su King langsung ngajak Jiang He nyebrang sambil bilang, "Di depan ada restoran hotpot." Tapi baru jalan sebentar, Su King tiba-tiba berhenti mendadak. Muka panik, tangannya nunjuk ke Jiang He biar stop juga. Ternyata di depan ada 2 polisi lagi ngobrol santai. Masalahnya salah satunya itu Qin Hao, teman Su King sendiri. Dalam hati Su King langsung maki-maki nasibnya. Baru aja kepikiran harus ngehindarin dia, malah nongol di depan mata. Apes bener. Su King sempat mikir buat kabur muter balik, tapi belum sempat geser, Qin Hao udah lihat duluan. Yahlah, ketahuan juga, batin Su King. Kalau dia kabur sekarang makin kelihatan mencurigakan, jadi pilihan terakhir ya cuma diam di tempat, pura-pura santai. Dengan canggung, Su King ngangkat tangan. "Weh, Qin Hao, sibuk?" Qin Hao langsung nyamperin dengan muka serius banget, tangan nyilang di dada. Sementara itu, Jiang He yang mungil cuma bisa ngumpet malu-malu di belakang Su King, kayak anak TK ketemu guru killer. "Kemana?" tanya Qin Hao tegas. Su King yang udah keburu kaku akhirnya nunjuk ke depan. "Mau makan hotpot? Mau ikut?" Tapi Qin Hao geleng, "Aku lagi tugas." Baru aja mau cabut, Qin Hao sadar ada sosok cewek di belakang Su King. Dia ngeliatin Jiang He, terus nanya, "Sepupumu? Anak SMA ya? Coba sebutin 1 teorema."
Pertanyaan mendadak itu bikin Jiang He langsung nge-freeze, mukanya kosong kayak Windows error. Mana mungkin dia tahu soal teorema, wong di zamannya konsep beginian aja belum lahir. Pikirannya langsung blank, mukanya suram, tangan sampai ikut nangkup kayak lagi doa minta jawaban dari langit. Keringet dingin netes deras padahal cuaca lagi dingin. Ngeliat itu, Suking buru-buru nyelamatin keadaan. Oke, dia pacarku. Yup, cuma itu jalan keluar paling aman. Chin Hao langsung curiga. Pacar? Dari tadi ngaku sepupu SMA. Jelas ada yang gak beres ini. Matanya makin tajam. Dengan suara dingin dia negasin, kamu nyembunyiin sesuatu dariku. Tapi Suking gak kalah gesit. Dia langsung lempar candaan, pura-pura cemberut. Benar, aku nyembunyiin sesuatu darimu. Kamu emang Sherlock Holmes yang hebat. Nanti ku jelasin, sekarang aku lapar. Abis itu dia ulurin tangannya di depan Qin Hao, sok-sokan mancing emosi. Atau kamu mau bawa aku ke kantor, interogasi aku hari ini, perlakuin aku kayak penjahat. Saking kesel Qin Hao sampai speechless. Ya gimana, mereka temenan juga kan? Akhirnya Qin Hao cuma bisa balas dengan nada ketus. Ya udah, sana, aku lepasin kamu hari ini. Tapi kalau suatu saat kamu nggak ngejelasin, aku bakal ngadu ke ayahmu. Suking cuma garuk kepala, senyum-senyum santai, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Qin Hao makin kesal, apalagi Suking sempet-sempetnya nyeletuk. Nggak usah peduliin dia, ayo kita makan hotpot. Bahkan sebelum pergi, Suking masih sempat kasih salam perpisahan, versi jari tengah. Qin Hao udah naik pitam, sementara Jiang He buru-buru narik tangan Suking biar mereka cepet kabur. Tapi pas udah jalan pun, Jiang He masih sempet nengok ke belakang. Qin Hao cuma bisa makin marah, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak lama, mereka akhirnya nyampe di restoran hotpot. Suking jalan duluan, nyari meja dengan pencahayaan bagus, biar vibes makannya mantap. Dia nunjuk ke pojokan, kita duduk di sana. Mereka duduk berhadapan, Suking langsung lepas mantel, santai. Sementara Jiang He masih duduk kaku banget, kayak orang baru masuk kelas baru. Mukanya jelas penuh khawatir. Pelan-pelan dia nanya, harusnya aku nggak usah keluar ya? Rasa bersalahnya kelihatan banget, takut nyusahin Suking. Tapi Suking sambil nyiapin sumpit langsung nenangin. Nggak ada istilah harus atau nggak harus. Masa kamu mau di rumah terus tiap hari? Kalau kamu di rumah mulu, setahun pun kamu nggak bakal belajar apa-apa. Kamu harus keluar, ngerasain pengalaman, berbaur sama kehidupan di sini. Jiang He masih kelihatan gelisah, nunjuk keluar jendela. Di luar kelihatan dua polisi lagi ngobrol akrab sama seorang ibu-ibu. Suking paham maksudnya, langsung ngasih senyum tenang. Nggak usah khawatir, kamu nggak ngelakuin hal ilegal, masa iya mereka mau nangkep? Malah kalau kamu ngaku gelandangan, bisa-bisa mereka bantuin nyari keluargamu. Tapi Jiang He masih bingung, dia megang ujung meja erat-erat terus nanya pelan dengan nada ragu. Dulu kamu nggak ngomong gitu. Kalimat itu bikin Suking kaget, dia sempat nggak bisa jawab, buru-buru tarik tangan Jiang He biar fokus ke hal lain. Hari ini beda dari biasanya, ayo ambil makanan dulu. Beberapa menit kemudian, meja hotpot mereka udah siap. Serius, pemandangannya bikin ngiler parah. Di tengah ada panci hotpot pedas warna merah menyala yang lagi mendidih kayak lava. Dikelilingi aneka bahan makanan. Mewah banget buat ukuran perut yang lagi keroncongan. Jiang He langsung terpana. Dia sampai nangkupin tangan dan nunduk manis ke Suking. Maafkan atas kebaikanmu, Tuan Muda. Ucapan formal banget, kayak lagi salam hormat ke bangsawan. Suking agak malu tapi juga seneng. Dia manfaatin momen itu buat nasehatin. Udah deh, nggak usah formal gitu. Cepet lepas mantel sama topimu. Ya elah, masa makan hotpot aja pakai dress code. Sambil ambil sepotong daging dan celupin ke panci, Suking nanya, di zamanmu ada hotpot nggak sih? Jiang He yang udah kelaparan, mata fokus ke makanan, sumpit standby kayak senjata, nelen ludah dulu baru jawab. Ada cara makan mirip, tapi aku belum pernah nyoba. Ya jelas aja, ini literally first time dia nyobain hotpot. Suking manggut-manggut sambil nyelupin daging lagi. Aku juga ingat, bahkan ditulis di puisi. Nih, makan daging lagi. Dia taruh daging mateng ke mangkok Jiang He. Dan begitu daging itu mendarat, mata Jiang He langsung berbinar kayak lampu sorot mobil. Senyum merekah, pipinya merah, hatinya penuh bahagia. Dengan suara riang dia jawab, "Makasih pendekar."
Setiap suapan yang masuk bikin dia makin happy. Mukanya kelihatan jelas, ini anak lagi nemuin surga dunia dalam bentuk kuah pedas. Di seberang meja, Shuking sambil nyenderin badan sempat-sempatnya ngutip puisi. Arak baru di pavilion hijau, tungku tanah liat merah kecil. Malam tiba, langit mengancam salju. Bisakah kita minum secangkir lagi? Gaya banget bro, lagi makan hotpot aja vibes-nya langsung kayak penyair klasik. Jiang He yang lagi lahap makan cuma sempat angkat jempol sambil nyeletuk. Enak banget. Nggak berhenti di situ, Shuking bahkan nyiapin sepiring udang yang udah dikupasin, terus ngedorong ke arah Jiang He. Nih, makan ini. Gestur simple tapi dalam banget. Jiang He yang terharu langsung nyaut lagi. Makasih pendekar, lalu santai aja ngambil piringnya. Udang-udang itu pun lenyap satu persatu dengan nikmat. Sampai akhirnya Jiang He berhenti natap Shuking dengan bingung. Kamu nggak makan? Nah, pertanyaan polos itu malah bikin Shuking bengong, karena jujur dari tadi dia nggak nafsu makan. Alasannya simple, dia terlalu sibuk ngeliatin Jiang He makan. Cowok ini literally nyenderin dagu di tangan, tatapannya lekat banget, kayak orang kasmaran. Dan dalam hati dia cuma bisa ngumpet, oh sial, aku jatuh cinta, cinta sialan. Tapi keluar dia tetap kalem, senyum tipis terus jawab, aku udah kenyang, nih aku kupasin udang buatmu biar kamu makannya lebih cepat, temen kan harus saling bantu kan? Dan polosnya Jiang He percaya gitu aja, oh gitu ya? Abis itu mereka lanjut makan sambil ngobrol random. Hari itu bahkan dicatat Jiang He di buku harian modernnya dengan tulisan, pergi makan buffet sama Shuking, buffet sama dengan saling bantu. Definisi buffet ala Jiang He nih, bukan all you can eat, tapi all you can kupasin udang. Akhirnya mereka berdua kekenyangan. Piring-piring kosong jadi saksi bisu tragedi kalap barusan. Jiang He sampai pegang perutnya sambil senyum puas. Su-hing nanya, udah kenyang? Dia jawab, agak kenyang sekarang. Su-hing langsung berdiri, pakai mantel, terus bilang, pas banget, ayo kita pulang sekalian olahraga. Jiang He setuju, berdiri, pakai mantelnya juga, siap cabut. Pas di pintu restoran, Su-hing ngerapiin topi wall buat Jiang He. Bener-bener hati-hati kayak lagi styling rambut idola K-pop. Udah beres katanya. Tapi pas mereka lagi siap jalan, ada satu hal aneh. Di seberang jalan, seorang wanita berambut panjang ngeliatin mereka tajam. Entah siapa, entah kenapa, tapi jelas bukan tatapan biasa. Su-hing sempet nengok, tapi dia cuek, balik fokus lagi ke Jiang He. Mereka berdua akhirnya jalan santai ke tepi sungai kecil. Su-hing iseng nanya, kamu bisa nggak jalan di atas air? Soalnya dulu di tempatku ada Master Dharma yang katanya bisa nyebrang sungai cuma dengan nginjek daun. Jiang He langsung geleng kepala, kayak bilang, bro jangan ngadi-ngadi. Tapi Su-hing belum nyerah, dia nunjuk ke sebuah batu. Kalau itu, bisa kamu pecahin pakai tangan kosong. Jiang He pasrah sambil balik nanya, lah gimana caranya daging manusia bisa sekeras batu? Bener juga sih, ini bukan anime shonen bro. Su-hing mulai celingak-celinguk, matanya curiga kayak lagi cari target. Tiba-tiba dia narik tangan Jiang He dan nunjuk pohon di kejauhan. Nah, kalau itu bisa kamu patahin nggak? Jiang He senyum tipis, gaya sok kalem. Karena kamu pengen banget lihat, ya udah nona ini pamer dikit. Dia langsung pasang kuda-kuda, tangan siap nyerang. Sekali pukul, brak! Batang pohon yang tadinya keras kayak besi langsung patah dua. Su-hing langsung teriak, woi, kamu ngerusak fasilitas umum, kabur! Padahal dia yang nyuruh, tapi malah Jiang He yang ngerasa bersalah. Lah, bukannya kamu sendiri yang nyuruh aku? Daripada ketahuan satpam, mereka kabur kayak maling wifi. Baru setelah lari jauh, mereka berhenti sambil ngos-ngosan. Di situ, Jiang He dengan malu-malu bilang, kamu bisa lepasin tanganku sekarang. Su-hing bengung, baru sadar dari tadi dia masih megang tangan Jiang He. Mukanya langsung kikuk, buru-buru ngelepasin, terus jalan lebih cepat sambil alihin topik. Udahlah, ayo pulang main game aja. Sesampainya di rumah, Su-hing duduk di kursi sambil ngelus-ngelus kucing, sementara Jiang He langsung duduk di depan komputer. Lagi asik main, dia tiba-tiba nanya, pendekar, apa artinya pasangan romantis?
Suking yang dengar langsung kaget, kayak ketelan cabai rawit. Hah? Pasangan romantis apa? Suasana langsung awkward beberapa detik. Jiang He nunjuk layar komputer. Orang ini yang bilang. Si Suking langsung nimbrung, neken F2, terus pakai suara sok sangar ngomong ke mic. Woi bang, mau jadi pasangan romantis sama aku nggak? Gila, pede banget. Abis itu, si Xiaomei langsung di-kick dari tim, tanpa ampun. Santai banget, Suking bilang ke Jiang He, giliranmu masak, aku yang mainin. Cewek itu langsung nurut, ngiket rambut, siap masak. Suking diam-diam klik mouse 2 kali, terus notifikasi muncul di layar. Dia sampai nyenandung saking senengnya. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Begitu dibuka, muncul sosok yang bikin Suking kaget setengah mati. Lah, ayah, ini kan belum waktunya nagih sewa. Ayahnya melotot. Sewa apaan? Aku baru kelar kerja, kepikiran mampir sekalian ngecek AC. Belum sempat dia lanjut ngomel, Jiang He keluar bawa makanan. Dengan sopan dia nyapa. Halo om. Ayah Suking bengong. Dalam hati dia mikir, lah ini apaan? Plot twist banget. Tadinya dia kira bakal nemuin anaknya mager, rumah berantakan kayak kapal pecah, dan main game sampai nggak tahu diri. Tapi kenyataannya, rumah rapi banget, makanan udah siap, bahkan ada cewek cantik di dalam rumah. Ayah Suking bener-bener shock. Ini anakku yang dulu atau ketuker? Dia akhirnya cuma bisa bilang, halo nak, om cuma ngecek pemanasnya cukup anget apa enggak. Kalau ada masalah, om panggil tukang. Suking buru-buru nyaut, anget kok ayah, aman. Ya udah, inget kapan-kapan pulang. Kalau enggak, ibumu ngoceh terus. Setelah itu, bam, pintu ditutup. Suasana jadi hening. Jiang He pelan-pelan nanya, jadi aku lanjut numis makanannya? Suking diam, nyender di tembok, tatapannya ke arah Jiang He yang lagi sibuk di dapur. Entah kenapa, di matanya sekarang, Jiang He kelihatan lebih manis, lebih menarik. Jantung Suking langsung deg-degan, kayak abis minum kopi 3 gelas. Dia cuma bisa ngeliatin cewek itu sambil mikir, wah gawat, aku beneran jatuh cinta sama dia. Waktu itu, wajah Jiang He kelihatan sedikit sedih. Dia nunduk sambil ngedumel pelan, di masa depan juga bakal kayak gini. Suking yang dengar cuma senyum santai, terus jawab, ya udah biarin aja kayak gini. Kalau masa depan sama pun nggak masalah. Tapi Jiang He tiba-tiba natap ke atas, matanya serius banget. Dengan suara tegas dia bilang, aku nggak bakal nyusahin kamu selamanya. Terus langsung nunduk lagi, nada suaranya jadi sedih. Aku sama kamu kan orang asing, kamu udah mau nolong aku aja rasanya udah anugerah gede, mana berani aku minta lebih? Bibi kedua pernah bilang, di dunia ini nggak ada yang namanya utang, kalau ada yang bantu, itu karena kebaikan hati, tapi jangan pernah minta lebih dari itu. Suking agak kaget, dalam hati dia mikir, wah ini cewek ternyata dalam banget mikirnya. Dia langsung berusaha ngejelasin meski agak canggung. Gimana bisa kita cuma orang asing? Lihat, aku belum nikah, kamu juga belum nikah. Kita bisa ketemu, ya itu namanya takdir. Ngomong gitu aja, dia sampai tersipu sendiri. Tapi Jiang He langsung nolak mentah-mentah. Enggak, kamu itu penolongku. Aku nggak bisa nganggap lain. Aku harus balas utang budiku sama kamu. Suking yang dengar jadi ngerasa kayak ada batu gede nindih dadanya. Otaknya langsung muter bikin drama sendiri. Dalam imajinasinya, Jiang He berdiri sendu. Wajah kasihan banget. Cewek muda tanpa keluarga, satu-satunya cara balas budi ya pakai tubuhnya. Suking ngebayangin dirinya berubah jadi bangsawan ganteng, ngomong dengan penuh wibawa. Aku nggak minta kamu balas budi pakai tubuhmu, aku cuma pengen persetujuanmu. Lalu, jreng, mereka gandengan tangan mesra. Tapi, tiba-tiba muncul suara random dalam bayangannya, kayak NPC nggak jelas. Suara itu negas. Bukannya bibi kedua bilang, utang budi harus dibales, balas budi pakai tubuh itu nggak tahu malu. Kalau nggak bisa bayar, berarti kamu cuma nyusahin orang lain. Suking dalam haluannya langsung teriak, apaan sih kamu? Datang dari 1000 tahun lalu cuma buat ngerusak momen orang. Akhirnya dia sadar lagi, terus dengan nada bingung nanya ke Jiang He, bisa nggak kalau aku berhenti jadi penolongmu?
Tapi Jiang He langsung ngegas. Penolong ya tetap penolong. Kamu nggak usah kasihan sama aku. Aku bakal cari duit sendiri, biar nggak nyusahin kamu lagi. Dengar itu, Su King langsung pasrah. Dalam hatinya dia sadar, bibi kedua menang telak. Misi mulus dari penolong ke pacar ternyata ada rintangan segede tembok Cina. Mereka akhirnya duduk di ruang tamu, tapi posisinya jauh-jauhan. Sama-sama mikir, kalau cara mereka terus kayak gini, kapan utangnya lunas coba? Su King sampai kebayang jadi siluman rubah, biar Jiang He bisa nurut sama dia. Tapi nyatanya, Jiang He kelihatan galak banget, baru kebayang aja dia udah merinding. Sementara itu, Donghua, si kucing, baru aja naik kursi pas Su King langsung angkat dia. Udah, sana sama dia. Kucingnya loncat manis ke pangkuan Jiang He. Cewek itu senyum tipis terus mikir, selain harus belajar adaptasi sama dunia modern, aku juga harus nemuin cara biar bisa hidup mandiri. Kalau enggak, aku nggak bakal punya rasa aman, apalagi rasa memiliki. Nggak kerasa, udah masuk awal Desember. Salju tipis mulai nutupin atap gedung-gedung tinggi. Di meja makan, seorang temen Su King iseng nanya, jujur deh, pacarmu yang terakhir itu kayak gimana sih? Su King agak ngeles, jawabnya pelan. Dia nggak punya keluarga di sini. Aku kasihan, makanya ku bawa pulang jadi pacarku. Temennya yang denger langsung keselek air. Hah? Itu bukan langkah normal, bro. Su King panik, buru-buru nambahin. Lah, gimana nggak normal? Cowok sama cewek jatuh cinta kan suka rela. Temennya makin gak percaya. Lah, kenapa dulu kamu bilang dia adikmu? Aku gak percaya. Su King langsung berubah mode Buddha, jelasin panjang lebar. Katanya, dia cuma pengen bantu Jiang He nutupin identitasnya. Karena dulu cewek itu gak punya rumah, gak punya kerjaan, apalagi identitas. Dari hasil investigasi, ternyata Jiang He pernah ada di panti sosial. Kalian kan tahu sendiri gimana panti sosial itu, makanya dia harus nyembunyiin identitas biar nggak dikirim balik ke sana. Akhirnya, temennya cuma bisa bilang, oke deh, untuk sekarang aku percaya. Su King lanjut, inget nggak waktu kita makan sate? Aku nanya soal ngurus KTP, kamu bilang bakal mikirin. Coba dong, bisa nggak kamu bantu kakak iparku ini? Teman satunya langsung nyeletuk, udah jangan dibahas. Su King malah godain, pelit banget, baru nggak ketemu beberapa hari aja. Obrolan selesai, mereka bertiga tos gelas. Satu teman cabut duluan, tinggal Su King sama satu teman lain di mobil. Su King nyeletuk, sebenarnya ada hal yang nggak bisa kusebut tadi. Di toko-tokomu ada kerjaan yang nggak butuh KTP nggak, kayak part-time nggak? Temennya nyadar, buat pacarmu ya? Santai aja, gampang. Su King manggut. Iya, soalnya kalau nanti dia mau ngurus dokumen, dia kan nggak bisa keluyuran terus. Kalau ada catatan kerja, bakal lebih gampang. Paling bagus kalau bisa kelihatan dia udah kerja dari umur 16. Temennya yang nyetir santai jawab, maksudmu kayak seolah-olah dia kerja di tokoku 2 tahun lalu. Oke, gampang lah, serahin aja ke aku. Su King pulang dari bar malam itu. Dia pelan-pelan buka pintu, masuk dengan hati-hati, kayak maling takut ketahuan, padahal rumahnya sendiri. Begitu masuk, dia langsung ngasih kabar ke Jiang He kalau dia udah pulang, terus nanya santai, kamu udah makan belum? Ternyata Jiang He lagi serius duduk di meja kerja. Begitu sadar Su King pulang, dia nengok, jawab kalem kalau dia udah makan. Dan plot twist, dia bahkan nyisain sedikit buat Su King di dapur. Su King cuma angguk, terus pindah duduk di sofa. Pas banget di situ ada Donghua lagi rebahan. Si kucing auto kaget karena tiba-tiba sofa goyang. Muka Su King kelihatan puas, kayak orang yang abis nongkrong sama teman, terus pulang bawa mood bagus. Dia sempat bilang, wah, Jiang He sekarang udah tahu cara nyisain makanan buatku. Hatinya hangat, meski sok cool. Dia lalu ngangkat Donghua, ngerasa kucingnya makin berat. Kamu gendutan ya, katanya. Donghua di situ cuma bisa mikir, bukan aku yang gendut, lo aja yang sering mabuk jadi berat mindenya. Nah, Jiang He yang lagi duduk dekat-dekat, tiba-tiba nyium bau aneh dari tubuh Su King. Dia ngendus dikit, ngerutin kening, terus nanya belak-belakan. Kamu abis minum-minum ya? Apa jangan-jangan kamu barusan dari rumah bordil?
Suking langsung shock, duduknya tegak kayak kena razia dadakan. Donggua yang kaget ikut-ikutan kabur. Dia panik, nanya balik, loh kok bisa kepikiran gitu? Ternyata di kepala Jiang He udah kebayang imajinasi liar. Suking lagi dikelilingi cewek-cewek cantik kayak adegan drama murahan. Gak heran dia jadi curiga. Dia bahkan bilang ada wangi-wangian aneh nempel di badan Suking. Suking yang gak kalah bingung refleks nyium lengan bajunya. Bener ada bau familiar. Dia langsung ngeh, itu pasti kebawa dari mobil Wang Zijun tadi. Tapi ya tetap aja dituduh mampir rumah bordil itu berat, bos. Dalam hati Suking protes, cowok sebaik aku masa iya, please deh jangan gitu. Akhirnya dia jelasin dengan serius, kamu mikir apa sih? Dengar, sekarang gak ada lagi tuh rumah bordil, ilegal, bisa ditangkap polisi. Hukum udah ngelarang keras jual beli tubuh, jadi tenang aja, aku gak bakal jual kamu kalau lagi bokeh. Terus dia tambahin, cowok baik kayak aku gak mungkin ngelakuin hal aneh-aneh begitu. Jiang He diam, kayak lagi shock pertama kali denger istilah hukum modern. Kayak, wait, jadi dunia ini ada polisi yang bisa nangkep orang cuma gara-gara jualan badan? Suking makin semangat ceramah. Kalau nggak ada batasan hukum, bisa aja jual beli organ jadi transaksi legal. Jadi jangan pikir dunia ini full damai. Di mana ada terang, pasti ada gelap. Orang jahat tuh selalu ada. Jiang He langsung kebayang adegan horor di kepalanya. Dan ya jelas dia jadi merinding sendiri. Untung aja cowok di depannya ini bukan tipe jahat kayak yang dia bayangin. Suking lihat wajah Jiang He mulai pucat. Jadi dia mutusin buat stop nambahin ketakutan lagi. Abis itu dia balik ke mode ceria, nanya ke Jiang He apakah dia ngerasa lebih nyaman akhir-akhir ini. Jawaban Jiang He cukup bikin lega, tapi Suking tetap ngingetin, tetap waspada, jangan gampang lengah. Lalu dia berdiri, jalan ke dapur, ngecek makanan yang tadi dibilangin Jiang He. Dan bener aja, di meja ada piring cukup gede, ditutup kain putih, dibungkus rapi banget. Pas buka itu, Suking auto melo. Ada perasaan gak bisa dijelasin muncul, kayak, anjir, ternyata dia peduli banget ya sama aku. Biarpun sebenarnya dia nggak terlalu lapar, Suking mutusin buat tetap nyobain masakan itu. Karena bagi dia, makanan ini bukan sekedar buat kenyang, tapi bukti perhatian Jiang He yang bikin hatinya anget. Setelah makan, Suking langsung beresin mangkok sama sumpitnya buat dicuci. Niatnya sih biar ngirit tenaga Jiang He, soalnya cewek itu udah capek nyiapin makanan. Selesai cuci-cuci, dia keluar dari dapur, lewat di samping Jiang He yang lagi serius kerja, terus jalan santai ke arah sofa. Begitu duduk, dia hembusin nafas panjang, kayak orang baru selesai maraton padahal cuma abis makan. Sambil selonjor, Suking natap Jiang He. Dalam hatinya, dia kepikiran, gimana ya rasanya meluk seseorang? Makin diliatin, makin pengen meluk si cewek lucu itu. Tapi ya keberaniannya cuma sebatas pikiran, karena dia takut kalau nekat malah dipukul balik. Tiba-tiba, Suking buka obrolan, nanya gimana perasaan Jiang He waktu terakhir ketemu sama ayahnya. Jiang He dengan wajah ragu, jawab kalau dia nggak tahu harus ngomong apa. Suking akhirnya cerita kalau ayahnya itu tipe orang konservatif banget, jarang banget senyum, selalu ngerutin kening, dan gak pernah berhenti nuntut ini itu. Dia bahkan jujur bilang sering iri sama keluarga orang lain yang bisa makan bareng, ngobrol, atau jalan-jalan dengan santai. Jiang He diam aja, nggak tahu cara nenangin, jadi cuma bisa dengerin dengan seksama. Suking lanjut curhat, katanya dari kecil sampai dewasa, ayahnya nggak pernah sekalipun meluk dia. Bayangin aja guys, nggak pernah guys. Dia nunduk, natap tangannya, terus nutupin muka. Suaranya pelan tapi dalam. Aku sering mikir, coba aja sekali aja dia bisa meluk aku, pasti enak banget. Tapi nyatanya dia nggak pernah ngelakuin itu. Habis ngomong gitu, Suking natap Jiang He dengan mata penuh harap. Terus nanya, jadi kamu bisa nggak peluk aku sekali aja, biar aku tahu rasanya dipeluk? Permintaan itu bikin Jiang He bengong. Dia ragu, mikir kenapa hubungan mereka jadi sampai kayak gini. Suking pun sadar, mungkin ini permintaan terlalu aneh. Jadi dia buru-buru ngelanjutin. Ya udah, kamu kan bukan dia.
kamu nggak harus ngelakuin itu. Kadang apa yang kita pengen nggak selalu bisa kesampaian. Jadi ya aku harus terima. Lihat Suking kayak gitu, Jiang He malah jadi kasihan. Dalam dilema, akhirnya dia ngepalin tangan, ngambil keputusan. Dengan muka merah padam, dia berdiri di depan Suking, ngebentangin tangan kayak orang mau jadi pohon Natal, berharap bisa bikin cowok itu lebih lega. Dan tanpa basa-basi, Suking langsung berdiri, megang pundak Jiang He, terus narik dia ke pelukan erat. Jiang He jelas kaget, rasanya campur aduk, panik iya, canggung iya, tapi lama-lama dia bisa nerima perasaan itu, jadi lebih tenang. Mereka berdua pun diam, saling meluk erat-erat. Sementara Donggua, si kucing cuma bengong di lantai, kayak, manusia aneh. Beberapa detik kemudian, Jiang He yang udah malu-malu nanya, udah cukup belum? Tapi Suking bilang, bentar lagi. Bayangin, cewek pemalu dipeluk cowok, wajar aja badannya gemeteran. Tapi bagi Suking, niatnya tulus. Dia cuma pengen tahu rasanya dipeluk. Kehangatan tubuh Jiang He dan samar-samar wangi sampo dari rambutnya bikin dia makin betah. Bahkan kalau nggak takut bikin Jiang He kaget, mungkin dia bakal meluk lebih erat lagi. Akhirnya, Suking dengan malu-malu nanya lagi, apa sekarang udah cukup? Lalu langsung bilang makasih, karena Jiang He udah ngasih kesempatan buat ngerasain pelukan. Jiang He panik, tangannya langsung dikibasin kayak orang usir nyamuk. Itu hal kecil, nggak usah makasih segala. Setelah itu, Suking berdiri, bilang mungkin tadi dia kebanyakan minum, jadi agak pusing. Terus jalan ke kamar mandi buat mandi. Jiang He cuma bisa bengong ngeliatin punggung cowok itu. Dalam hati, dia sadar, ternyata Suking nggak sekuat dan senyaman yang kelihatan dari luar. Ada bagian dari dirinya yang rapuh banget. Besok paginya, Jiang He udah kayak alarm hidup. Bukannya stretching biasa, dia malah langsung keluarin pedang dan mulai latihan jurus-jurus. Bisa dibilang itu olahraga paginya dia. Gerakannya rapi, presisi, kayak yang udah dilatih bertahun-tahun. Sementara itu, Suking malah jadi kameramen dadakan. Dia rekam semua gerakan Jiang He, dan pas udah cukup, dia pencet stop. Jiang He kelihatan capek, keringetan, tapi tetap kelihatan anggun. Ya, beda jauh sama kita kalau olahraga pagi. Baru lali bentar aja udah kayak habis perang dunia. Suking nyapa dia dengan lembut. Jiang He jawab sopan, tapi tetap singkat. Lalu Suking penasaran, nanya, kungfu itu buat apa sih? Kekuatan kan? Dan Jiang He dengan pede ngejawab, iya, itu buat ngebangun kekuatan. Bahkan dengan tenang bilang kalau dia lebih kuat daripada Suking. Waduh, mental cowoknya langsung dirontokin. Tapi bukannya minder, Suking malah semangat. Dia langsung berlutut dengan dramatis dan bilang, aku mau belajar kungfu jenis ini. Jiang He sampai kaget, mukanya jelas ragu, kayak mikir, nih orang serius apa halu? Tapi Suking lanjut ceramah, katanya kungfu itu budaya tradisional, sayang banget kalau hilang begitu aja. Ekspresi ragunya nggak ngaruh, semangat Suking malah makin membara. Dia janji bakal rajin latihan, kerja keras, dan berjuang jadi master generasi baru. Wih, kalau ada soundtrack anime pasti udah masuk tuh. Dia pun langsung pasang kuda-kuda biar kelihatan niat. Tapi kurang dari 10 menit udah ambruk berlutut, ngos-ngosan kayak habis lari maraton. Semangat 45 tadi hilangnya lebih cepat dari kuota harian. Sementara itu, Jiang He masih latihan serius banget. Dia nyuruh Suking jangan nyerah, harus tetap berdiri, tangan diangkat tinggi. Suking yang udah pucet cuma bisa teriak, enggak, aku nggak mau latihan lagi, cukup. Katanya sih dia cuma pengen badan sehat, nggak sampai jadi atlet silat dunia. Jiang He tetap tenang jawab, kalau dia tekun nanti pasti bisa. Bahkan janji kalau Suking bisa tahan diem setengah jam, baru diajari tinju. Di kepalanya, Suking langsung halu. Wah, nanti aku bisa nggak ya lari telanjang dada di salju tanpa kedinginan? Lah ngapain coba? Jiang He pun bingung dan nanya, kenapa harus lari di salju tanpa baju? Emang nggak kedinginan? Suking cuma gelagapan jawab, enggak, aku asal nanya aja. Ya jelas lah, asal banget. Lalu scene pindah ke jembatan yang ketutup salju putih. Itu salju pertama di awal musim dingin di kota Jiangcheng. Dan pas banget, itu juga hari-hari awal Suking serius belajar bela diri. Dia ngajak Jiang He keluar buat nikmatin suasana musim dingin. Jiang He tampak bahagia, meski jalannya agak licin. Suking ngeliatin dia lama, terus nanya, Jiang He, seru nggak? Di kepalanya, Suking kepikiran,
Cewek yang dulu kelihatan canggung dan kaku, sekarang jadi lebih lincah dan semangat, kayak akhirnya sifat aslinya keluar. Dan benar aja, Jiang He kelihatan kayak anak kecil lagi main salju. Senyum cerah di wajahnya nunjukin satu hal, dia benar-benar puas sama hidupnya sekarang. Abis puas main salju, Suking langsung megang tangan Jiang He dan nuntun dia ke arah mobil yang udah nunggu. Oke, nanti kita main lagi ya, sopir udah nunggu di depan. Jiang He pun setuju dengan senyum tipis. Di dalam mobil, mereka duduk berseberangan, diam-diaman, gak ada yang gangguin satu sama lain. Jiang He kelihatan agak heran, mungkin baru pertama kali ngerasain suasana kayak gini. Dia sempat ngelirik ke arah sopir yang santai banget bawa mobil, terus nanya ke Suking dengan polos, "Aku bisa ngerjain ini juga nggak?" Suking cuma nyengir tipis. Katanya, nyetir tuh nggak bisa sembarangan, nggak cukup cuma tahu dasar-dasarnya, soalnya kalau salah dikit bisa nyeret nyawa orang. Jadi untuk sekarang, dia tegas banget bilang enggak bakal ngizinin Jiang He belajar nyetir dulu. Ya wajar sih, siapa juga yang mau hidupnya berakhir karena crash course beneran, bukan metafora. Tapi Jiang He masih kepo, nanya lagi, "Kalau gitu, kenapa kamu bisa nyetir tapi nggak punya mobil?" Suking jawab enteng sambil senyum ceria, "Simple, soalnya aku miskin." Jelek, jawaban jujur yang langsung bikin suasana jadi kayak reality show. Sampai di tujuan, mereka turun dari mobil dan masuk ke tempat yang dituju. Suking buru-buru nenangin Jiang He, katanya nggak usah tegang, ini cuma makan dan ngobrol biasa aja. Dia bahkan ngingetin dengan nada bercanda, "Kamu kan Jiang He, yang kabur dari lembah perang cuma buat kerja serabutan." Jiang He agak gugup, tapi tetap jawab, "Iya, aku ingat." Mereka lanjut jalan-jalan, tapi tiba-tiba mata Suking kayak nemu sesuatu. Dia langsung teriak kencang, "Heh, itu Paman Qin kan?" Tanpa mikir panjang, dia nyuruh Jiang He cepet-cepet gandeng tangannya. Jiang He menurut, tapi karena masih malu-malu, akhirnya cuma berani megang lengan bajunya erat-erat. Dalam hati dia bilang ke dirinya sendiri, ini cuma pura-pura, nggak usah malu. Tapi ekspresinya tetap kelihatan salah tingkah. Paman Qin noleh, kaget banget pas lihat siapa yang manggil. "Loh, kukira siapa?" "Nak, kenapa kamu di sini hari ini?" Suking dengan senyum lebar langsung jawab, "Bukannya mau ngenalin pacarku ke orang tua?" Terus dia ngenalin Jiang He. "Ini Paman Qin yang hampir jadi mertuaku." Jiang He buru-buru nyapa sopan, ngangguk-ngangguk kayak kipas angin. Sementara itu, anjing yang lagi diajak jalan sama Paman Qin kelihatan excited banget lihat Suking. Ekornya goyang non-stop kayak kipas listrik mode turbo. Suking penasaran nanya, "Paman kapan punya anjing ini?" Paman Qin santai jawab, "Udah 2 bulan, namanya Xiongba." Terus dengan gaya konspirasi, Paman Qin bisik-bisik di kuping Suking, "Nanti kalau ada waktu, tolong ajarin Qin Hao beberapa trik ya. Anak itu udah gede tapi masih aja nggak punya pacar." Suking langsung pasang muka bangga kayak baru naik level. Dia bilang, "Paman, Qin Hao itu orangnya jujur. Mending Paman aturin beberapa kencan buta buat dia." Paman Qin mikir sebentar, terus setuju. "Bener juga, nanti aku pikirin." Sementara 2 orang ini sibuk bahas masa depan Qin Hao, Jiang He malah lagi asik main sama Xiongba, seolah dunia di sekitarnya nggak ada. Akhirnya Suking pamit, "Paman, pikirin baik-baik ya, kami duluan." Paman Qin dengan ceria ngelambai, "Oke, kalian jalan dulu sana." Suking jalan pergi dengan dada membusung kayak abis menang penghargaan. Dalam hatinya, dia bangga banget sama tindakannya barusan. Menurut dia, ngebantuin orang ngelesain masalah hidup kayak gitu nggak perlu ucapan terima kasih. Saudara sejati tuh gitu, nolong tanpa pamrih. Suking mulai dengan wejangan sok bijak. Katanya ada pepatah keren, sekali drama dimulai, meski nggak ada penonton, harus dimainkan sampai akhir. Jiang He bengong, jelas nggak ngerti maksudnya. Tapi Suking tetap lanjut dengan gaya sok mentor. Katanya, soal gandengan tangan ini tuh wajar, jadi jangan kaku-kaku amat. Terus, kalau nanti ngobrol sama ibunya, jangan tegang. Kalau bingung mau jawab apa, ngedumel aja biar lolos. Ya, teknik ninja pelajar malas, jawab sekenanya biar aman. Tapi muka Jiang He masih kosong kayak layar laptop pas belum dicolokin charger. Bingung total. Mulailah kelas bimbingan ala Suking. Si cowok berubah jadi guru killer. Misalnya, kalau ibu nanya kamu dari sini atau bukan, kalau IQ kamu rendah, tinggal ngedumel aja.
Kalau IQ kamu tinggi, jawab, bukan, saya dari tempat lain, bukan dari sini. Pokoknya setuju dulu, baru bantah. Teori simpel sih, tapi muridnya jelas nggak nyambung. Jiang He langsung protes, dua jawaban itu kan sama aja. Suking sampai pegang kepala, beda banget. Kalau cuma iya doang, ibuku pasti nggak puas. Tapi kalau kamu jawab pakai dua kalimat gitu, kelihatan tulus, paham? Masih gaya dosen idealis, dia lanjut. Kalau nanti ibu nanya kerja apa, terus kamu jawab main game, ya jelas ditolak. Tapi kalau bilang lagi ngerjain urusan pribadi, pasti aman. Jiang He masih polos banget, nanya lagi, urusan pribadi? Suking santai aja jawab, iya bener, kalau dia nanya bisnis apa, bilang aja bisnis yang lagi kamu kerjain. Jawaban muter-muter ini bikin Jiang He makin blank, tapi karena udah capek mikir, dia akhirnya cuma jawab kaku, kayaknya, aku udah belajar. Belajar sih belajar, tapi ngerti kagak, itu urusan belakangan. Setelah sesi les singkat itu, mereka balik pulang. Suking nyeletuk, improvisasi aja, ada aku kok, kamu tinggal jadi pacar yang baik. Begitu sampai rumah, Suking langsung teriak, Bu, aku pulang. Ibunya muncul dengan ekspresi bahagia, kamu pulang. Tanpa basa-basi, Suking ngenalin Jiang He. Ini pacarku, namanya Jiang He. Aku bawa pulang biar kenal sama ibu. Di balik ketenangan Suking, Jiang He kelihatan super malu. Dia bungkuk, pelan-pelan nyapa. Halo tante. Ibu Suking ramah banget. Halo sayang, jangan sungkan ya, makanan belum siap, kalian duduk dulu aja. Dalam hati dia mikir, ternyata lebih cantik dari di foto. Suking langsung narik Jiang He ke kamar. Ayo ke kamarku. Di dalam kamar, Suking nyoba bikin Jiang He lebih nyaman. Lepas aja topi sama mantelmu, panas di dalam. Baru aja suasana mulai cair, tiba-tiba ayah Suking nongol. Dia kaget lihat anaknya udah bawa cewek, apalagi kelihatan mesra gitu. Nggak mau buang waktu, Suking langsung perkenalan formal. Yah, ini pacarku, namanya Jiang He, kita udah pernah ketemu kan? Ayahnya kelihatan agak lupa, tapi tetap ramah. Dia nawarin, sini biar ku gantung mantelmu. Suking makin percaya diri, karena mantel yang dipakai Jiang He itu ternyata kapelan sama dia. Strategi marketing, flex hubungan lewat fashion. Ayahnya heran, bocah kok kelihatan seneng banget? Suking dengan bangga ngejawab, soalnya aku sekarang punya pacar ya. Dalam hati, dia makin sombong. Orang tua ini belajar sejarah seumur hidup. Sekarang ada tokoh sejarah beneran berdiri depan mata, tapi dia nggak sadar. Sementara Jiang He kelihatan agak canggung, Suking malah makin bahagia. Baginya, cewek dari 1000 tahun lalu sekarang jadi pacarnya. Perasaan itu luar biasa. Sambil nyengir, dia diam-diam ngasih jempol ke ayahnya. Misi sukses, level kepercayaan diri naik 200%. Setelah basa-basi perkenalan tadi, mereka bertiga lanjut ke ruang tamu. Duduk manis, ngemil kue, minum teh. Suking sok gentleman, ngupasin jeruk buat pacarnya. Santai aja, anggap rumah sendiri. Nih jeruk manis banget. Baru aja gaya, dia tiba-tiba keinget sesuatu. Aduh, aku lupa beli buah buat dibawa ke sini. Kan ini pertama kali main. Ayahnya langsung nyeletuk, dingin tapi nusuk. Kami nggak butuh barang-barang remehmu itu. Yah fix langsung auto salah tingkah. Untungnya ibunya nyelamatin suasana. Dari dapur kedengeran, Suking sini tata meja. Si anak nurut, langsung cabut bantu ibunya. Sebelum pergi, dia sempat nunjukin ke Jiang He. Cuci tangan dulu di sini, aku bantuin ibu nata meja. Baru aja selesai cuci tangan, tiba-tiba ibunya manggil lagi, kali ini ke Jiang He. Jiang He kan, sini duduk sayang, jangan sungkan. Di depannya udah siap meja makan yang kelihatan mewah banget, lengkap bareng orang tua Suking. Dia buru-buru jalan ke meja, takut kelihatan canggung. Begitu duduk, Suking langsung nyodorin mangkok nasi. Duduk sayang, ambil sumpitmu. Semua kumpul makan bareng. Tapi dalam hati Jiang He mikir, lah cuma makan doang kok rasanya beda banget sama bayanganku. Ngeliat pacarnya agak tegang, Suking langsung nimbrung. Kenapa kamu takut banget sih? Sambil ngambilin lauk. Iga asam manis buatan ibu enak banget, coba deh. Dia buru-buru jawab sopan, makasih. Dari seberang meja, kelihatan jelas ibunya bahagia lihat dua anak muda ini kelihatan cocok.
Tapi ayahnya, aura-aura bapak yang susah direstuin nih. Dan yang bikin orang rumah makin kaget, Jiang He ternyata makan dengan lahap banget. Satu mangkok nasi langsung tandas, terus nambah lagi, terus lagi. Porsinya hampir nyamain gabungan orang tua Suking. Lah, ini cewek makan apa nelen dimensi lain? Abis makan, Suking masuk dapur buat cuci piring. Tiba-tiba ayahnya nyusul terus bilang datar, nanti ikut ayah ke ruang kerja. Suking langsung nurut. Oke, fix, vibes interogasi calon menantu makin kenceng. Sementara itu, di ruang tamu, ibunya nyiapin air buat Jiang He. Tapi si cewek buru-buru nolak. Tante nggak usah repot-repot. Ibunya malah narik dia duduk deketan. Santai aja sayang, jangan tegang. Terus dengan nada kepo ala Emon Mak, dia nanya, anak ini punya pacar tapi nggak bilang-bilang. Kalian udah tinggal bareng ya? Jiang He langsung tersipu malu, dalam hati mikir, ya sebenarnya nggak salah juga sih kalau dibilang tinggal bareng. Belum selesai, ibunya lanjut nanya lagi, udah berapa lama kalian bareng? Dengan malu-malu dia jawab, udah lumayan lama tante. Oh lama ya, rumahmu di mana? Bukan dari kota Jiangcheng kan? Pertanyaan jebakan keluar, Jiang He langsung ingat instruksi Suking, setuju dulu baru bantah. Dengan tegas dia jawab, iya, saya dari tempat lain, bukan dari kota Jiangcheng. Ibunya masih penasaran, terus kamu asalnya dari mana? Dan dengan penuh percaya diri, Jiang He jawab, aku tinggal di lembah sungai. Lah, lembah sungai. Kalau Suking ada di situ, mungkin dia udah facepalm sambil mikir, ya ampun, improvise kok hasilnya malah ngawur begin. Nah, di ruangan yang cuma ada Suking sama ayahnya, langsung pecah tuh perdebatan. Suara bapaknya naik. Apa maksudnya kalian tinggal bareng? Suking yang panik cuma bisa garu-garu kepala. Ya, jangan lebay. Dia cuma numpang sementara, palingan makan bareng doang. Tapi bapaknya makin gak serak. Mukanya udah jelas nge-mix antara kesel sama curiga. Kamu kira ayahmu ini polos? Anak muda tuh pikirannya macem-macem. Kalau sampai kejadian sesuatu, udah kepikiran masa depan belum? Dalam hati, Suking cuma bisa ngedumel. Lah kan kita pura-pura doang, mana mungkin kejadian aneh-aneh. Tapi mulutnya tetap berusaha tenang. Ayah nggak usah khawatir lah, selama uang sewa gratis, sisanya bisa kita atur nanti. Bukannya adem, bapaknya malah makin ngamuk. Telunjuknya udah ngarah kayak laser pointer. Uang sewa bisa dibahas nanti. Yang aku tekankan itu soal tinggal bareng. Suking langsung berubah ekspresi. Dia tepuk dadanya kayak orang heroik di drama. Ayah, soal ginian aku lebih ngerti daripada ayah. Ini anak emang niat mancing amarah. Nggak nunggu lama, bapaknya udah teriak, keluar! Bam! Pintu ditutup kencang, suaranya kayak efek drum di konser. Suking langsung pucat, dalam hati mikir, duh kenapa ayah akhir-akhir ini jadi galak banget ya? Dia melirik ke ruang tamu, ngelihat ibunya lagi ngobrol santai sama Jiang He. Langsung makin pusing, aduh kalau makin banyak pertanyaan dari ibu, makin banyak kebohongan yang bisa kebongkar. Jadi tanpa pikir panjang, dia jalan ke arah mereka. Bu, udah malam, kami pulang dulu ya. Ibunya kaget, loh udah pulang sekarang? Suking buru-buru nurunin topi Jiang He, gaya sok gentle gitu. Iya, udah mulai dingin, pulang cepet aja bu. Mereka berdua pamit manis, hati-hati di jalan ya, ibu juga istirahat, dadah. Tapi nggak lama, bapaknya keluar lagi dengan muka masih kelihatan penasaran. Gimana sih cewek itu si Jiang He? Ibunya jawab santai, baik banget. Kerjanya apa? Bapaknya makin curiga. Udah kutanya, dia bilang kerja mandiri. Kerja mandiri tuh apaan? Ya kerja sendirilah. Asalnya dari mana? Katanya dari lembah di kota. Bapaknya makin bingung. Lembah mana coba? Ibunya enteng aja jawab. Ya lembah itu, kota itu. Wak, ini ngobrol kayak tebak-tebakan, tapi nggak ada yang ngerti jawabannya. Akhirnya, setelah rangkaian tanya jawab yang absurd, kesimpulan mereka simple banget. Namanya Jiang He, anaknya baik, kerja mandiri, asalnya dari lembah di kota. Udah gitu doang. Pas sadar, mereka bengong bareng.
Terus bapaknya frustrasi, narik gorden kencang. Kita nggak dapat info apa-apa. Mereka cuma makan, ngibulin soal uang sewa, terus pulang. Bahkan buah bawaan pun nggak ada. Sama aja kayak anak itu datang sendirian. Sementara itu, di jalan pulang, Sukching coba ngademin suasana. Kamu lapar nggak? Kalau iya, aku bisa bikinin mie pas nyampe rumah. Tapi Jiang He geleng, katanya udah kenyang, belakangan juga makannya makin sedikit. Sukching ketawa kecil. Itu normal banget, orang kayak kamu yang olahraganya lagi dikit, otomatis asupan makan juga turun, nafsu makan jadi kecil. Santai banget, kayak dokter gizi dadakan. Di jalan pulang, Sukching masih sempet nyerocos lagi. Dengan muka sok serius, dia bilang, "Menurutku, kamu harus makan lebih dikit. Kalau enggak, nanti kamu jadi cewek gendut, terus jurus Qinggongmu auto useless." Ya jelas aja, Jiang He langsung pucat. Mukanya kayak baru denger harga skincare naik. Dia buru-buru ngomong, "Aku bakal makan lebih dikit." Sukching cepet-cepet ngejelasin, tapi jangan sampai kelaparan juga. Latihan bela diri kamu tuh ngabisin energi banyak. Nanti tunggu aja, aku beli timbangan, biar gampang atur makanannya. Jiang He mendadak bengong. Timbangan? Apa? Mungkin kepikiran bakal ditimbang tiap hari kayak ayam potong. Sukching senyum nyantai. Bercanda kok, nanti kamu juga ngerti pas ku beli. Dalam hati, dia mikir, cewek ini belajarnya cepet banget. Kalau nggak digodain sekarang, bisa-bisa kesempatan emas hilang selamanya. Nggak heran, Jiang He langsung ngeliatin dia dengan tatapan marah. Untung Sukching gesit nyelamatin suasana. Tuh, taksi udah datang, ayo naik. Akhirnya, mereka nyampe rumah juga, tapi suasana langsung berubah hening. Jiang He duduk di depan layar komputer, bengong lama banget. Mukanya kelihatan penuh khawatir. Pikirannya ribet. Kalau terus kayak gini, butuh bertahun-tahun buat lunasin utang. Gimana aku bisa hidup mandiri? Dia noleh ke Suking. Tuan muda, nggak ada cara lain buat cari duit? Suking sempat mikir sejenak. Di kepalanya, daftar ribuan cara cari duit online kayak muncul. Dropship, jual akun game, jadi influencer, buka jasa joki. Tapi ya, milih satu aja udah pusing. Jadi dia jawab santai. Udah, main game aja dulu. Soal duit nanti kita omongin lagi. Kalau kamu nemu sesuatu yang bener-bener tertarik, baru putusin. Hidup kita kan cuma belasan tahun. Yang penting seneng dulu. Kamu kesini kan buat nikmatin hidup, iya kan? Tapi Jiang He malah nunduk, suaranya lirih. Aku nggak punya apa-apa. Lalu dia noleh lagi, matanya serius. Apa si kucing juga dateng buat nikmatin hidup? Suking refleks nengok ke arah kucing orange yang lagi rebahan manja di kursi. Tidurnya kayak nggak punya beban cicilan. Dia nyengir. Aku bukan kucing, jadi nggak tahu gimana rasanya. Tapi aku iri banget sama kamu. Kamu tuh bebas, nggak keikat aturan sosial. Kata-kata itu bikin Jiang He bingung. Dia nyengir pahit. Terikat maksudnya apa sih? Misalnya, Suking sempat mau jelasin, tapi langsung berhenti dan jalan pergi. Kamu nggak bakal ngerti meski ku kasih tahu. Jiang He makin jengkel. Lah, kalau nggak dijelasin, ya makin nggak ngerti lah. Dasar cowok ngeselin. Kalau aku jadi dia, udah ku tonjok ke tanah tadi. Suking berhenti di depan pintu kamar mandi. Nanti juga kamu ngerti, aku mau mandi dulu. Dia udah pegang gagang pintu, tapi tiba-tiba nambahin. Oh iya, aku paling benci dua tipe orang. Yang pertama, orang yang ngomongnya cuma setengah-setengah. Jiang He udah penasaran banget. Terus tipe kedua, bam, pintu kamar mandi ditutup kencang. Suking ngilang. Sekarang mood Jiang He auto berubah kayak iblis ganas. Tinjunya udah keangkat, matanya melotot. Dalam hati cuma ada satu niat. Cowok ini kudu kutonjok sampai rata sama lantai. Suking akhirnya mulai ngejelasin serius. Katanya, di dalam game ada yang namanya pedagang, dan biasanya ada dua tipe. Pertama, tipe yang suka monopoli, megang semua sumber daya biar dia doang yang kaya. Kedua, tipe yang pinter manfaatin celah informasi. Dia nyengir dikit. Aku tahu kamu pasti nggak ngerti apa itu celah informasi. Jadi gini, dulu orang-orang berkuasa sering banget pakai trik ini. Misalnya, pas ada tanda-tanda bencana alam, mereka buru-buru nimbun makanan, terus naikin harga. Hasilnya, orang miskin kepepet sampai harus jual rumah, tanah, bahkan anak perempuan mereka. Belum sempat Jiang He mencerna, si cowok ini malah nyeletuk random. Ayo nak, sini angetin ranjangku.
Ya ampun, yang lagi serius jadi kacau. Jiang He langsung meledak, mukanya merah terus teriak. Aku nggak mau jadi cewek penghangat ranjangmu, dasar mesum. Suking cuma bisa senyum miring. Yah, kena marah lagi. Di kepalanya, dia mikir kalau Jiang He tuh ibarat kertas kosong. Setelah ribuan tahun, dia harus belajar ulang semuanya dari nol. Kalau dikasih penjelasan kebanyakan, pasti malah bingung. Dan tiba-tiba, kling, muncul ide cerdas, wawasan budaya. Cari aja di internet. Beberapa menit kemudian, mereka udah duduk di depan komputer. Suking buka sebuah halaman web. Jiang He yang kepo nanya, "Ini apa?" Suking mulai ngejelasin, "Ini nih yang kamu kurangin, sastra, lukisan, musik, drama, sampai sinema. Semua ini bagian dari wawasan budaya." Sambil garuk-garuk kepala, dia lanjut nyari pakai HP. "Nanti biar aku cariin novel sama film yang pas buat kamu. Tiap hari kita sempetin waktu buat nonton bareng." Jiang He mendongak polos, terus nanya, "Kalau aku belajar beginian, berarti gosip soal kamu nggak ada lagi dong?" Suking langsung buang muka, pura-pura kalem. "Tentu aja, nih sekarang aja kamu nggak ngerti kalau aku bercanda. Udah sana mandi, hari ini jangan main lagi." Tapi Jiang He malah nunduk, terus nyeletuk pelan. "Gosip, kamu nggak bakal pakai itu buat nipu aku kan? Nipu biar aku jadi pacarmu." Duar! Serius, Suking sampai keselak air minum. Suasana langsung tegang kayak lagi ketahuan nyimpen tabungan rahasia. Kok kamu bisa tahu? Enggak, maksudku, kenapa kamu bisa mikir gitu? Tapi Jiang He santai aja. "Nggak apa-apa, aku ngerasa kamu nggak perlu ngerasa bersalah gitu." Suking langsung melompat kayak disetrum listrik. "Fitnah! Itu fitnah! Gimana bisa kamu nuduh orang polos kayak aku tanpa alasan? Udah sana, cepet mandi!" Jiang He akhirnya menurut, jalan pergi. Suking sempat lega, tapi pas nginget kata-kata tadi, dadanya malah berdebar nggak karuan. Cewek ini kayaknya emang ada aneh-anehnya. Ngeliat riwayat pencarian di komputer, dia cuma bisa bengong. Di kepalanya muncul pertanyaan, kenapa aku harus ngerasa bersalah? Kalau tiap hari pacaran, makin lama makin suka, bukannya itu normal banget? Tapi kenapa aku nyarinya diem-diem? Dan disitulah, Suking sendiri malah makin bingung sama perasaannya. 15 menit kemudian, Jiang He keluar dari kamar mandi. Rambutnya masih basah, kepala dililit handuk kayak ibu-ibu habis krimbat, dan jalannya agak trepotan. Dia nengok ke arah Suking dan nyeletuk, "Muka kamu kenapa?" Suking buru-buru jawab, "Nggak apa-apa, sini aku keringin rambutmu." Si cewek akhirnya duduk manis di kursi, sementara Suking nyari pengering rambut. Tapi dalam hati, pikiran Jiang He lagi kaos banget. Dia tadinya yakin kalau Suking itu mau nipu dia biar jadi pacarnya. Jadi niat awalnya, oke, pura-pura bego aja. Tapi kok sekarang Suking malah bantuin dia belajar nambah pengetahuan. Jadi selama ini aku kebanyakan mikir sendiri. Suking beneran cuma mau nolong aku. Sementara Jiang He overthinking, Suking santai banget. Dia malah rebahan nyaman di kasur, kayak bapak-bapak habis kenyang makan siang. Tiba-tiba, HP-nya bunyi. Dengan malas, dia ngangkat telepon sambil nguap. Dari seberang, suara cowok meledak kayak petasan. "Kamu ngomong apa ke ayahku?" Suking jawab enteng, "Aku cuma bilang nama Xiongba itu keren banget." Orang itu, Chin Hao, langsung panik. "Hah? Terus gimana soal perjodohan itu?" Suking ketawa kecil, lalu dengan penuh semangat ngejelasin. "Pas Apu bawa pacarku pulang, ayahmu ngeliat dia. Sejak itu, ayahmu jadi semangat banget soal perjodohan." Di seberang telepon, Chin Hao langsung hening. Pasti udah mikir, nih orang pasti ada maunya. Tapi Suking malah makin sombong. "Oh iya, pacarku juga udah bikinin aku sarapan penuh cinta. Oke, aku tutup ya." Dan dia beneran nutup telepon. Selesai urusan, Suking nguap lebar dan jalan ke ruang tamu. Dia mikir, dengerin orang ngomel pagi-pagi ternyata lumayan bikin hati adem juga. Begitu nyampe ruang tamu, dia ngeliat Jiang He lagi latihan pedang. "Wih, pagi banget kamu hari ini," kata Suking.
Terus dia sok-sokan sombong. Ya, demi kesehatan ginjalku, aku juga harus olahraga biar badan makin fit. Jujur aja, kedengerannya kayak alasan bapak-bapak yang habis beli alat fitness tapi dipakai sekali doang terus jadi gantungan baju. Jiang He ngelirik terus dengan cuek maju buat benerin postur Suking. Lutut tekuk dikit, tangan angkat lebih tinggi, bahunya rileks. Setelah beberapa kali dibenerin, Suking kayaknya kepikiran sesuatu. Dia nyeletuk, "Aku pernah dengar ada cara instan buat belajar jurus dewa. Caranya yaitu kebiri diri sendiri. Terus ada juga metode kultivasi sesat, kayak kultivasi ganda atau metode yang lurus." Langsung dong Jiang He panik, ekspresinya serius banget. Kamu mau kebiri diri sendiri?" Suking dengan santai jawab, "Enggak lah, aku maunya kultivasi ganda." Dalam sekejap, wajah Jiang He memerah. Dia gagap, "Enggak ada metode kultivasi kayak gitu." Tapi Suking malah tatap dia nakal. "Kayaknya ada deh." Jiang He makin salah tingkah. "Biarpun ada, aku nggak tahu." Dia sampai gemeteran saking kesel dan malunya. Dalam hati, Jiang He cuma bisa teriak, "Kenapa sih cowok ini nyebelin banget?" Suking baru aja naik level, sekarang udah sampai level 8. Dengan semangat, dia langsung ngacir ke depan cermin, pengen tahu ada perubahan keren apa yang muncul di badannya. Dia merhatiin otot-otot lengannya, meraba-raba dikit, tapi kayaknya nggak ada yang berubah signifikan. Dia pun agak kecewa, dalam hati mikir, "Yah, masa iya udah punya pacar pendekar cewek, tapi aku nggak dapat paket lengkap jadi MC legendaris." Padahal skenario idaman di kepalanya tuh udah cakep banget. Ceritanya, ketemu pendekar cewek secara nggak sengaja, sekali tidur langsung dapet jurus dewa, abis itu berpetualang bareng dia, jadi pasangan OP, terus ngancurin 1 atau 2 organisasi jahat sekalian. Endingnya, hidup bahagia berdua di gunung kayak pasangan drama klasik. Sayangnya, kenyataan gak semanis itu. Suking sadar mimpi itu mustahil. Masalahnya simple, dia masih punya orang tua. Mau kabur ke gunung manapun, tetap aja harus inget tanggung jawab. Akhirnya, ya balik lagi ke jalur realistis. Jadi orang biasa aja. Fix mimpi gue hancur lebur batinnya. Sambil duduk termenung di kursi, pandangan Suking nyasar ke sebelah. Ada Jiang He lagi rebahan santai sambil baca buku. Di bawah meja, kucing oranye mereka lagi ngulurin cakar, coba main-main sama tumpukan buku. Adegan rumah tangga banget, kayak iklan susu keluarga harmonis. Suking noleh ke HP-nya, terus nyeletuk. Baca kayak gitu bikin mata minus. Jiang He refleks langsung nutupin mukanya pakai buku. Suking nambah lagi, mending bukunya ditaruh di meja biar lebih enak bacanya. Si pendekar cewek ngangkat kepala, nanya polos, minus itu apa? Suking jelasin, itu pas mata udah nggak bisa lihat jelas, jadi harus pakai kacamata. Aku ingat kamu pernah punya sepasang kacamata. Nih, aku cariin dulu. Dia ngubek-ngubek lemari sampai akhirnya nemuin kacamata berbingkai kotak. Nah, ini dia, kacamata non-minus. Cocok banget buat gaya-gayaan doang. Jiang He megang kacamatanya, masih kelihatan bingung. Suking nunjuk pelipisnya. Ingat ayahku, dia pakai kacamata di sini. Si cewek langsung nurut, pakai kacamatanya, terus nanya, bener nggak pakainya? Suking yang lihat momen itu langsung nggak tahan, buru-buru keluarin HP. Jepret, foto bareng pun diambil. Mereka berdua ngeliatin hasilnya. Suking sampai nyeletuk, lihat kamu kelihatan cantik banget. Seketika, suasana berubah. Suking noleh natap Jiang He dan ya ampun, kelucuannya bikin dia auto baper. Mukanya merah, tangannya gatel pengen meluk si pendekar manis itu lagi. Tapi biar gak ketahuan, Suking buru-buru ngarang alasan. Aku jadi ingat ayahku lagi. Jiang He menoleh bingung, kenapa sama ayahmu? Suking ngeles, soal ini bibi keduamu gak pernah ngajarin kamu rasanya dipeluk. Dengan polosnya, Jiang He jawab jujur, kami sering kok bareng-bareng, pas musim dingin ibu bakal meluk aku kenceng-kenceng. Kalimat sederhana itu benar-benar nusuk Suking kayak dilempar garam ke luka. Rasanya perih tapi ya cuma bisa disembunyiin sambil ngangguk kecil. Oh gitu, katanya pelan.
Telepon tiba-tiba bunyi, nama penelponnya jelas-jelas nongol di layar, Wang Zaijun. Suking langsung angkat. Dari ujung sana, Wang Zaijun yang lagi di mobil nanya, "Lagi di rumah nggak?" Suking jawab santai, "Iya, kenapa?" Ternyata soal kerja paruh waktu yang pernah Suking bahas kemarin, Wang Zaijun bilang udah ngecek, bahkan nyuruh Suking lihat dokumen yang ada di sebelahnya. Katanya dia lagi OTW ke rumah buat ngejelasin lebih detail. Abis ngomong gitu, telepon langsung ditutup. Dan bener aja, nggak lama kemudian terdengar suara dari luar, "Aku di sini." Jiang He langsung lari ke pintu dengan semangat 45. Suking sampai kadet, "Wih, cepet banget. Emang hobi banget ya ngintip dari lubang pintu?" Ternyata benar, cewek ini lagi serius banget ngintip lewat lubang kecil itu. Dengan penuh keyakinan, dia nyeletuk. Penemuan ini keren banget. Kalau ada orang jahat bisa langsung ditusuk pedang lewat celah pintu. Ya ampun, cewek normal biasanya lihat lubang itu buat ngecek tamu. Tapi Jiang He mikirnya cara praktis bunuh maling. Mantap kali pendekar. Sementara itu, di luar sana Wang Zijun udah kedinginan setengah mati. Badannya kaku kayak patung, bibir udah biru. Tapi si gadis kecil masih santai aja belum buka pintu. Akhirnya baru deh pintu dibuka. Begitu masuk, Wang Zijun gemeteran sambil bilang, "Sumpah dingin banget di luar." Tapi pas dia lihat yang buka pintu itu bukan Suking, melainkan gadis cantik, dia jadi bingung. Maaf, kayaknya aku salah rumah." Suking buru-buru narik lengan bajunya. "Masuk, mau kemana kamu?" Wang Zijun ngeliatin sekitar rumah dengan bingung. "Ini bener rumahmu? Kukira aku salah ketok tadi." Suking jawab santai sambil nyengir. "Kamu kan udah pernah ketemu pacarku waktu itu, lupa? Jangan bilang masalah ginjalmu sampai ngaruh keingatan juga." Akhirnya mereka bertiga duduk di sofa. Wang Zijun narik nafas lega lalu bisik-bisik ke Suking. "Pantesan kamu susah ditemuin, ternyata lagi main rumah-rumahan sama pacarmu ya?" Oto disikut, Suking langsung nyolot. "Udah deh langsung ke intinya, kamu bisa dipercaya nggak? Jangan sampai ketahuan pas investigasi. Kalau sampai bocor semua usaha sia-sia, mending nggak usah sekalian." Wang Zijun pasang wajah serius. "Tentu aja aku bisa dipercaya, masa kamu nggak yakin sama aku? Katanya kamu mau bikin catatan masa lalu kan? Nih cocok banget kerjaan cewek sales. Aman, mobilitas tinggi, dan gak bakal ada orang kenalan yang nyium gelagat aneh." Sambil ngomong, dia buka folder dokumen, ngeluarin setumpuk kertas tebal. Isinya cuma jabatan sama tanda tangan di akhir jam kerja. Simple. Suking langsung cek dan mukanya kelihatan puas. Nah, ini baru pas. Makin gak kelihatan makin bagus. Entah bakal berhasil atau enggak, prosedurnya juga belum jelas. Tapi ya yang penting kita siap-siap dulu. Abis itu, dia noleh ke arah Jiang He sambil ngangkat kertas. "Sini, tanda tangan namamu." Jiang He ngambil kertas tebel itu, baca dengan mata menyipit curiga. Si gadis kecil langsung nyeletuk. "Ini apaan coba?" Suking buru-buru nenangin. Katanya, "Tenang, aku nggak lagi ngejual kamu kok. Ini cuma dokumen buat buktiin kalau kamu pernah kerja di sini 2 tahun lalu." Sambil ngomong gitu, dia masih aja scrolling HP, mikir dalam hati. "Duh, gimana kalau nih anak ternyata belum bisa nulis namanya sendiri?" Daripada ribet, dia langsung ngetikin nama Jiang He di HP dan nunjukin. "Nih, lihat, begini cara nulis namamu. Tinggal tekan di sini, beres." Wang Zijun yang ngeliat itu langsung bengong, kayak baru lihat alien. Serius, dia bahkan nggak tahu cara nulis namanya sendiri. Suking bukannya malu, malah bangga banget. Dia langsung cerita ngalor ngidul. Ceritanya panjang bro. Jadi dulu dia keluyuran sendirian di luar selama 15 tahun, nggak sengaja ketemu aku. Kamu nggak tahu aja, dulu dia tuh cuma bisa ketawa konyol doang. Bisa kebayang nggak tuh betapa sengsaranya? Sementara dia masih pamer, Jiang He di belakang udah pasang wajah dingin, kayak abis kena spoiler drama favorit. Wang Zijun nggak tahan, langsung nyindir. "Terusin aja ngaconya, anjing aja nggak bakal percaya sama ocehanmu." Si gadis kecil yang udah pegang pulpen, genggam itu erat-erat sambil mikir dalam hati. Bikin emosi banget, sumpah. Tapi sayang, aku nggak boleh mukul orang. Biar suasana nggak makin awkward, Suking nepuk pundak Wang Zijun dan bilang, "Udahlah, makan malam di sini aja. Kamu udah kerja keras kali ini." Wang Zijun setuju, dan Suking langsung nyuruh Jiang He masak lebih banyak.
Cewek kecil itu nurut, langsung ngibrit ke dapur pakai celemek. Dari pintu kaca, Wang Zijun ngintip, matanya langsung berbinar. Lah, masak di rumah? Kukira kamu bakal ajak aku makan di restoran. Pantes aja kamu betah, pacarmu bisa masak. Aku iri banget, pengen deh tuker pacar sama yang kayak gitu. Suking ngakak, ya udah kalau mau tuker aja, tapi ingat jaga kesehatanmu dulu. Abis itu, suara kursi geser kedengeran. Wang Zijun duduk dan bilang, "Oh ya, aku baru mau pasang seperangkat alat baru. Kalau kamu ada waktu, bantu aku bikin daftarnya dong." Suking nyeletuk, "Kamu ngerakit sendiri? Kalau males, aku ada temen. Tinggal dateng, bayar, beres." Wang Zijun manggut-manggut, masuk akal juga tuh. Nggak lama, dia nyalain komputer. Begitu lihat layar, alisnya langsung naik. Kok ini huruf Mandarin tradisional semua? Ribet banget. Suking jawab enteng, "Aku sukanya gitu," sambil nyelempar jeruk ke arahnya. Wang Zijun cuma geleng-geleng. "Akhir-akhir ini kamu aneh banget. Tapi serius deh, aku salut. Kamu kelihatan kekurangan segalanya, tapi kok pengetahuanmu luas banget." Suking nyengir santai. "Ya jelas lah, orang miskin kan harus belajar. Kalau orang kaya kayak kamu, tinggal beli waktu kami pakai duit." Tiba-tiba dia mandek, natap kulit jeruk di tangannya, sambil ngomel, "Sialan, itu nggak benar." Wang Zijun sampai kaget, jeruk di tangannya jatuh. "Bro, kamu salah minum obat hari ini apa gimana?" Nggak dapat jawaban yang jelas, Wang Zijun langsung panik. Dia buru-buru lari dan plak, nepuk muka Suking. Katanya, "Biasanya kan kamu cuma bilang pergi sana terus selesai. Jangan-jangan aku salah orang nih. Keluarga Su punya adik lain ya, namanya Suan." Suking langsung ibasin tangan. "Pergi sana, kamu yang sakit kali." Dalam hati dia mikir, "Ya elah, aku kan bukan Jiang He juga. Ngapain repot ngejelasin panjang lebar?" Ekspresi Suking berubah drastis, marahnya hilang. Mungkin gara-gara dalam 6 bulan terakhir udah terlalu banyak kejadian aneh. Bayangin aja, tiba-tiba ada orang nyasar dari dunia paralel nongkrong di rumah. Ya siapa juga yang mau percaya? Wang Zijun masih ngeyel, "Kamu ini hobi banget sih nampung orang dengan latar belakang misterius. Hati-hati loh, besok-besok siapa tahu ada yang ngaku ninja dari Konoha nongol." Suking cuma natap ke atas sambil nyeletuk santai. "Kamu pernah nonton My Love from the Star?" Wang Zijun langsung pasang tampang bingung, terus nyoba nahan ketawa. "Astaga, kebanyakan belajar bikin kamu bego ya? Maksudmu, dia alien?" Suking nyengir tipis. "Nggak gitu konsepnya. Cuma kalau aku ngejelasin di level IQ-mu, percuma juga. Kamu nggak bakal ngerti." Dan boom, Wang Zijun langsung bengong. Masih mikirin arti kata-kata itu, Suking udah cabut. "Aku ke dapur dulu, mau lihat pacarku butuh bantuan apa enggak." Sekejap aja dia udah nongol di dapur. Jiang He masih sibuk motongin bahan masakan, gerakannya lembut banget. Tapi karena keringetan, dia jadi agak risih, lalu buru-buru ngelap wajahnya. Adegan sederhana itu malah bikin Suking senum geli. Dia nyeletuk, "Kamu kelihatan cantik banget gini. Serius, aura kayak istri idaman plus calon ibu yang penyayang tuh berasa banget." Ucapannya bikin Jiang He kaget, muka langsung merah. "Ngomong apa sih kamu? Nyebelin banget." Apalagi pas dia lihat pantulan wajah Suking dibilah pisau, makin grogi aja. Dalam hati dia buru-buru cari alasan buat kabur. Suking pun nyadar dan langsung mundur. "Aku cuma cek doang, kayaknya kamu sibuk banget, nggak perlu bantuanku deh." Jiang He balik fokus ke pekerjaannya. Tangannya lincah banget motong cabe, seolah-olah udah terbiasa jadi koki profesional. Tapi dalam hati dia masih kepikiran. Tadi tuh cowok tiba-tiba bilang aku cantik. Maksudnya apa sih sebenarnya? Beberapa menit kemudian, masakan udah jadi. Meja makan terhidang dengan 3 lauk sederhana tapi menggoda. Mereka bertiga duduk bareng, siap makan. Begitu suapan pertama mendarat di mulut, Wang Zijun langsung bersinar. "Wah, enak banget." Suking semangat. "Kalau gitu, makan yang banyak ya." Mereka berdua ngobrol sambil ketawa ketiwi, bikin Jiang He otomatis noleh. Ada sesuatu yang terasa aneh. Situasinya kok persis kayak adegan drama keluarga. Tamu datang, suami nemenin ngobrol, sementara istri masak di dapur. Habis makan malam, Wang Zijun mutusin buat cabut. Tapi sebelum keluar, dia masih sempat ngasih pesan sponsor ke Suking. "Jangan lupa soal komputer itu ya, makin cepet makin bagus." Suking santai aja jawab, "Ngerti."
Setelah pintu nutup dan suasana rumah jadi lebih tenang, Shuking balik ke kamar bareng Jiang He. Tapi matanya malah ngeliatin Jiang He yang lagi beresin piring. Karena nggak mau kelihatan cuma ongkang-ongkang kaki, Shuking pura-pura ikutan nimbrung. Dia ambil tumpukan piring sambil bilang, "Capek banget pasti abis masak. Udah istirahat aja, biar aku yang cuci piring. Ngomong-ngomong, ada hal penting yang mau kubicarain." Sambil megang sabut cuci piring, Shuking mulai buka topik serius. "Mulai hari ini, kamu udah bukan lagi orang kuno jatuh dari langit. Kita udah siapin identitas baru buatmu." Identitas baru itu panjang banget ceritanya. Versinya gini, Jiang He kehilangan orang tuanya sejak kecil, terus hidup kayak anak rimba di pinggiran kota Jiangcheng. Pas umur 16 tahun, dia dibawa teman-temannya masuk kota, kerja serabutan buat bertahan hidup. Sampai akhirnya, takdir mempertemukan dia sama cowok baik hati bernama Jreng-Jreng Shuking. Mereka kenalan, cocok, cepet jadi teman deket, lalu jatuh cinta. Setelah resmi pacaran, Shuking bantuin Jiang He nyari orang tuanya, tapi hasilnya nihil. Akhirnya, di bawah bujukan Shuking, Jiang He setuju tinggal bareng sama dia. Dan begitulah kisah cinta mereka dimulai. Shuking ngaca sama ceritanya. "Kedengarannya masuk akal banget kan? Kalau kamu bukan pacarku, ngapain coba aku repot-repot nolonin orang asing? Ini namanya cinta yang agung." Dia deketin Jiang He, senyum nakal, lalu nanya, "Kamu ngerti maksudku kan?" Jiang He yang mukanya udah merah merona cuma bisa nyaut pelan, "Aku ngerti, cinta yang agung." Shuking biar makin baper dengan lembut ngelus rambutnya. Hasilnya, mukanya Jiang He makin kayak tomat. Tapi ternyata Shuking juga nggak kuat, tangannya buru-buru diturunin, mukanya ikutan merah, dan dia malah ngeles. "Pokoknya nanti kalau kamu udah terbiasa sama kehidupan modern, kita bareng-bareng ke kantor administrasi." Jiang He bengong, dia ngepalkan tangan dan nanya dengan tatapan curiga, "Kamu lagi bercanda ya?" Dalam hati dia mikir, kenapa jantungku deg-degan kayak mau sparring, padahal cuma ngobrol beginian. Shuking panik langsung ngibasin tangan. "Enggak, sumpah, ini serius." Tapi ngeliat tatapan mode membunuh dari Jiang He, Shuking buru-buru nambahin, "Kita pacaran kan? Rambutmu acak-acakan. Kalau ku bantuin sisirin dikit mah normal banget lah." Jiang He akhirnya agak tenang, tapi tetap ngegas. "Tapi kita kan cuma pura-pura. Kamu itu penolongku. Kamu nggak boleh nyentuh aku." Shuking pasrah, buru-buru ngaku, Oke, aku nggak bakal nyentuh kamu, serius. Jadi tolong juga turunin tinjumu, oke?" Akhirnya Shuking jatuh terduduk di sofa sambil megang kepala. "Duh, ceroboh banget. Rambutnya aja nggak bisa kusentuh, apalagi yang lain." Dia nutupin mulutnya, tarik nafas panjang, terus ngeluarin kalimat pamungkas. "Oke, jujur aja, aku emang punya niat." Jiang He langsung noleh, bingung campur deg-degan. Shuking coba ngejelasin, "Kita udah tinggal bareng berbulan-bulan. Ada pepatah bilang cinta datang karena terbiasa. Jadi wajar aja kalau aku mulai punya perasaan ke kamu. Itu normal banget kan?" Setelah obrolan sebelumnya, Jiang He cuma bisa melongo. Dia bener-bener kaget, nggak percaya sama telinganya sendiri. Kamu barusan bilang kamu suka sama aku?" Dan dengan santai, Shuking langsung jawab, "Iya, aku serius. Aku beneran suka sama kamu." Nah, di titik ini Jiang He langsung panik, wajahnya merah, buru-buru buang muka sambil gagap. "Ini nggak bener, kita harus jujur, mikir jernih. Tetap aja nggak bener." Dengar nada penolakan itu, Shuking langsung bingung. Dalam hati dia mikir, loh, jangan-jangan cewek ini udah nikah, bahaya juga kalau gitu. Dia nanya polos, "Jangan-jangan kamu udah punya suami, itu nggak boleh loh." Tapi Jiang He langsung bantah dan mereka malah jadi debat lagi. Shuking kesel terus nyeletuk, "Lah, apanya yang nggak boleh? Aku cowok, kamu cewek, sama-sama belum nikah. Aku suka sama kamu terang-terangan. Kamu nolak aku, tapi masih pengen bantuan aku. Kamu pikir aku bucin gratisan?" Dan tiba-tiba ide kocak tapi agak gila muncul di kepala Shuking. Dia nyeplos gitu aja. "Jiang He, aku mau menjilat kamu." Otomatis otak Jiang He langsung korslet. Ingatannya langsung loncat ke adegan-adegan aneh sebelumnya. Bayangannya tuh gini, Shuking bilang, "Biar aku jilat kamu, aku bakal nanggung hidupmu selamanya."
Kepalanya panas kayak panci presto mau meledak. Cewek ini langsung teriak malu. "Nggak boleh jilat, kalau kamu berani nyentuh aku hajar." Tapi alih-alih kabur, Jiang He malah jadi bimbang. Matanya berbinar, tubuhnya refleks berdiri, tapi lidahnya kaku, nggak bisa nolak sepatah kata pun. Dalam hati dia mikir, aku nggak bisa tinggal di sini lebih lama. Tapi soal utang budi. Belum sempat selesai, Suking langsung potong. Anggap aja utangnya lunas. Dia jelasin, selama 6 bulan ini aku bantu kamu kenal dunia modern, dan kamu ngajarin aku kungfu. Udah impas. Kalau kamu mau pergi, pergi aja. Tapi sebelum itu ajarin aku 1 set jurus bela diri. Aku bakal sewa tempat lain buat kamu tinggal. Jiang He bengong, terus nanya, kenapa kamu ngelakuin semua ini? Jawabannya simple, tapi dalam banget. Karena aku suka kamu. Perasaanku tulus, nggak ada urusan sama utang budi. Masa iya cuma gara-gara aku pernah bantu kamu, itu jadi alasan kamu nggak bisa suka balik sama aku? Nggak fair banget itu. Suking makin lanjut, kamu boleh nggak suka aku karena aku ganteng kebangetan, boleh nggak suka karena aku kerjaannya rebahan di rumah, atau nggak suka caraku ngungkapin perasaan. Semua alasan itu valid, tapi kalau alasannya karena aku bantu kamu, please deh, itu mah konyol banget. Jiang He mulai ragu, bibirnya boyang, mau ngomong, tapi cepet-cepet Suking motong. Nggak ada tapi-tapian. Bukannya bibi kedua kamu bilang kalau nggak ada perasaan jangan bales budi pakai tubuh. Kamu butuh dukungan di sini. Kenapa nggak pilih aku aja? Suaranya makin emosional, makin serius. Jiang He akhirnya nyeletuk pelan. Bukannya aku benci kamu. Lah, terus kenapa kamu mau pergi? Suking makin frustrasi. Si gadis kecil buru-buru nutup mukanya pakai tangan, merah padam, terus nyeplos. Kamu tadi bilang mau ngejilat aku pakai lidah. Suking langsung nge-freeze. Lah, ternyata cewek ini salah paham besar. Dia buru-buru ngibul halus. Bukan gitu maksudnya. Maksudku tuh, aku mau baik sama kamu, bukan literally ngejilat kamu. Aku juga males banget kalau ujung-ujungnya dipukul. Abis ngomong gitu, Suking jatuh duduk di sofa, mukanya kusut kayak kertas ujian anak IPA. Dia nepuk kursi di sebelahnya. Sini, duduk, kita obrolin gimana aku sukanya sama kamu. Tapi Jiang He langsung teriak panik, nggak mau. Mukanya merah kayak kepiting rebus, pikirannya campur aduk. Dalam hati dia mikir, oke, omongannya Suking emang ada logikanya. Tapi tetap aja, ada yang aneh banget dari semua ini. Di kamarnya, Jiang He duduk termenung. Hatinya berat banget gara-gara ucapan Suking barusan. Kata-kata itu kayak masih terngiang di kepalanya. Dia mikir, aku pengen pergi karena malu, karena pengen kabur, atau karena Suking itu penolongnya, jadi dia ngerasa nggak boleh punya perasaan ke dia. Pikiran-pikiran itu muter terus, kayak kaset rusak. Tapi, tiba-tiba ada satu suara kecil di hatinya yang nyeletuk. Lah, kenapa aku harus mikir gini? Ini aneh banget, kayak tiba-tiba nemu error dalam logika sendiri. Sementara itu, di luar kamar, Suking lagi duduk sambil nyenderin dagunya di tangan, tatapannya kosong. Si kucing jadi partner melamunnya, bener-bener vibe bapak kosan yang lagi mikirin nasib. Dia galau, tinggal atau pergi. Soalnya, kalau Jiang He beneran niat tinggal, dia pasti udah keluar dari kamar sejak tadi. Fakta, dia ngunci diri di kamar jelas bikin Suking makin down. Matanya sampai berkaca-kaca, patah hati level maksimal. Dan di momen mellow itu, krek, suara pintu kamar terbuka. Langkah kaki kedengaran makin jelas. Jiang He keluar dengan wajah serba salah. Melotot sebentar ke arah Suking, terus langsung muter badan dan kabur ke dapur. Plot twist banget bukan? Malah lanjut masak. Tapi justru itu bikin mata Suking langsung berbinar. Saking semangatnya, dia loncat kayak anak kecil, bahkan bikin si kucing yang lagi bobok kaget. Dan bener aja, Jiang He ternyata lagi nyuci buah, siap-siap buat makan malam. Suking buru-buru nyamperin, penuh harapan. Kamu udah mikir mateng-lateng? Tanyanya dengan suara penuh ekspektasi. Yang terdengar cuma suara air dan tomat digosok. Sampai akhirnya Jiang He buka suara. Katanya, ucapan Suking tadi emang masuk akal banget. Utang budi ya utang budi, cinta ya cinta. Dua hal yang gak bisa dicampur jadi satu paket hemat. Terus, dengan wajah serius tapi kuping merah kayak tomat, Jiang He nambahin syarat.
Katanya, oke deh, kamu boleh suka sama aku. Tapi, ada tapinya. Pertama, jangan pernah keluarin lidah terus ngejilat dia lagi. Kedua, jangan ngelakuin aksi random kayak terakhir itu. Lah iya sih, kalau ada orang tiba-tiba nyeletuk, aku mau jilat kamu, siapa yang gak korslet kepalanya? Suking langsung angguk puas. Deal, aku janji, katanya. Tapi Jiang He belum selesai. Dengan wajah malu-malu tapi tegas, dia bilang kalau pergi sekarang itu sama aja kayak nggak tahu terima kasih. Dia mau nunggu sampai semua utang budi lunas dulu, baru omongin perasaan-perasaan ini lagi. Ya ampun, kupingnya udah merah banget pas ngomong itu, kayak lampu indikator lowbat. Suking cuma nyengir dan ngejawab, urusan masa depan kita bahas nanti aja. Suara pisau motong tomat jadi soundtrack hening di dapur. Jiang He fokus banget sama pekerjaannya, tapi Suking masih aja berdiri di situ, ngeliatin kayak CCTV. Nggak tahan, Jiang He akhirnya protes, ngapain kamu masih berdiri di sini? Jawaban Suking, dengan wajah polos tapi sok filosofis, dia bilang dia cuma punya beberapa keraguan. Dia takut Jiang He nggak bisa bedain mana rasa terima kasih, mana rasa suka. Karena kalau sampai salah kaprah, itu rugi banget. Tatapan Jiang He langsung aneh, mungkin dalam hati bilang, nih cowok banyak banget teori, kayak YouTuber motivasi gagal. Tapi ya, apa boleh buat, Suking lagi serius. Jiang He, si gadis kecil, tiba-tiba gagap sambil buru-buru bilang, aku nggak suka kamu, nggak. Ya elah, makin dibantah, makin kelihatan kalau dia lagi denial. Di sisi lain, Suking cuma nyengir dalam hati. Persis kayak di buku-buku, reaksi orang yang ngerasa bersalah tuh ya gitu. Gelagapan, panik, tapi tetap nggak bisa nutupin ekspresi. Sementara Jiang He udah mingkem rapet-rapet, kayak lagi mau ujian listening tapi takut salah jawab. Dia akhirnya nyeletuk, ada nggak sih cara buat bedain mana terima kasih sama rasa suka? Suking langsung semangat, oh gampang, aku punya tes. Terus dia nambahin dengan santai, tapi jangan gerak ya. Lalu, dia maju mendekat ke Jiang He. Tapi sebelum mulai, dia sempat kasih peringatan dulu. Satu hal, jangan mukul, oke? Jiang He cuma bisa ngangguk malu-malu, kayak bocah ketahuan nyontek. Dan di situ Suking langsung ulurin tangan, narik Jiang He ke pelukannya. Dagunya nyender di bahu, tangannya melingkar di punggung. Posisi aman, nyaman, sekaligus bikin jantung si gadis kecil mulai goyah. Beberapa detik kemudian, Suking melepaskan pelukan itu. Dia menatap Jiang He dan bilang dengan yakin, kalau kamu beneran suka sama seseorang, jantungmu bakal berdebar kencang. Lihat nih, sekarang jantungku juga lagi deg-degan banget. Sambil nunjuk ke dadanya, dia seolah-olah ngasih bukti nyata. Jiang He buru-buru nunduk, suaranya kecil dan agak nolak. Tesnya udah selesai, sekarang keluar, jangan ganggu aku masak. Padahal mukanya udah merah kayak tomat yang lagi dia iris. Suking akhirnya nurut. Dia keluar dapur, tapi pikirannya masih keingat jelas pelukan tadi. Dalam hati dia mikir, kalau bener Jiang He nggak suka sama aku, dia pasti udah ngehindar. Mana mungkin dia kasih aku kesempatan buat nyentuh dia? Sementara itu, justru berbanding terbalik. Jiang He jadi kelihatan lebih rileks setelah Suking pergi. Tapi rileks di luar doang, kepalanya masih kacau balau, sampai bingung mau ngapain. Bener-bener gawat, ribet banget urusan hati ini. Nggak lama, masakan pun selesai. Jiang He nyiapin telur tomat sama nasi buat Suking. Pas Suking mau nyamperin, si gadis kecil buru-buru ngehindar, nggak ngasih dia kesempatan ngomong sepatah kata pun. Ya, emosi nomor 2. Yang penting sekarang, makanan. Tapi, di tengah suasana makan itu, Suking tiba-tiba sadar sesuatu. Menurut dia, Jiang He ini kayak ada yang kurang. Dia jarang banget senyum, kecuali kalau ada hal yang bener-bener masuk akal buat dia. Hiburan modern, dia masih susah banget adaptasi. Akhirnya, Suking kepikiran ide kocak. Mungkin harus aku ajarin nonton film komedi biar dia ngerti serunya dunia modern. Tanpa basa-basi, dia langsung colokin TV. Aku baru nemu film nih, kita nonton bareng yuk. Mereka pun makan sambil nonton. Dari luar kelihatan adem ayem, kayak pasangan normal. Tapi ternyata yang ketawa ngakak cuma Suking. Jiang He tetap flat, nggak ada ekspresi.
dingin, bener-bener butuh adaptasi panjang. Suking akhirnya cuma bisa ngelus dada dan ngeluh dalam hati. Ya ampun, bantuin orang dari ribuan tahun lalu buat hidup di era modern ternyata nggak gampang. Tapi gimana lagi, siapa suruh aku jatuh cinta sama dia? Hari itu, Shuking punya ide random, ngajak Jiang He main game. Suara ketikan keyboard langsung kedengeran di seluruh ruangan, kayak konser mini jari-jari. Sementara itu, Shuking sendiri malah duduk main HP dengan wajah penuh kekhawatiran. Ternyata, pepatah jangan biarin cewek main game itu bukan mitos, tapi kenyataan pahit. Nggak lama, Shuking nguap lebar, kecapean banget. Aku istirahat dulu ya, katanya. Si pendekar kecil cuma ngangguk kalem, selamat malam. Pas liatin punggung Shuking yang lagi jalan pergi, gadis kecil itu jadi kepikiran. Dalam hatinya dia ngerasa, duh, kenapa jantungku masih berantakan gini? Aku beneran nggak tahu gimana harus ngadepin dia. Waktu jalan cepet banget, udah jam 10:30 malam, tapi Jiang He masih betah duduk depan komputer, jari-jarinya nggak berhenti ngetik. Sementara itu, Shuking udah pingsan kayak mayat hidup di kamar. Tepat di depan pintu, ada siluet cewek berambut panjang yang diam-diam masuk. Dia ngendap-ngendap mendekat ke tempat tidur Shuking. Dan di sana, Jiang He masih pakai jepit rambut kuping kucing, natap dia dari samping. Sementara Shuking yang lagi tidur pules jelas nggak sadar sama sekali. Jiang He mandangin dia lama, tapi akhirnya mutusin pergi lagi tanpa ganggu. Besok paginya, pintu kamar kebuka, mereka papasan. Shuking nyapa ceria, "Selamat pagi, kamu kayaknya nggak tidur nyenyak ya, mukamu agak capek." Si gadis kecil buru-buru jawab, "Tidurku cuma agak malam aja tadi, padahal ya, semalaman melek." Jam udah nunjukin 7:25 pagi. Di meja makan ada 8 piring sarapan yang udah ditata rapi kayak prasmanan hotel. Shuking ngakak, "Haha, niat banget. Oke deh, habis ini kita jalan-jalan. Aku bakal ajak kamu ngerasain tempat-tempat menarik." Abis sarapan, mereka berdua langsung cabut. Shuking ngajak gandengan tangan sambil senyum jahil. Tahu nggak, gandengan tangan itu enak banget, bisa ngerasain detak jantung orang. "Kok kamu kayaknya biasa aja?" Jiang He dengan polos jawab, "Enggak." Shuking iseng gerakin jari kelingkingnya, bikin gadis kecil itu kaget dan buru-buru narik tangannya. Mukanya bingung kayak orang baru kena prank. Shuking ketawa kecil, "Siniin tanganmu lagi, tadi itu cuma demo." Akhirnya, mereka gandengan tangan lagi, jalan berdua di trotoar yang ketutup salju. Pemandangan itu indah banget, kayak drama Korea versi real life. Beberapa menit kemudian, mereka naik bis nomor 520. Jiang He duduk di samping Shuking dan nanya polos, "Kita mau kemana?" Shuking jawab dengan wajah super serius, "Ke pemberhentian terakhir kehidupan." Si gadis kecil langsung noleh melotot kaget. Shuking buru-buru ketawa. "Maksudku, buat ngerasain hidup, udah ikutin aku aja." Mereka turun di sebuah halte, lalu lanjut jalan. Jiang He ngeliatin punggung Shuking sambil ngerasa hangat di hati. "Kayaknya nggak apa-apa deh kalau aku biarin dia yang ngatur semua. Soalnya pertama kali aku ngerasa hidup ini seindah ini." Tujuan mereka akhirnya kelihatan. Mereka berdiri di depan sebuah mall elektronik. Pas naik eskalator, gadis kecil itu bengong lihat semua pemandangan asing di sekitarnya. "Tempat ini khusus buat jual komputer?" tanyanya penasaran. Shuking jawab santai, "Benar, tapi nggak cuma itu, banyak hal lain juga." Mereka berhenti di depan toko servis. Shuking langsung manggil, "Paman Chow." Tukang servis itu nengok kaget. King, lama nggak ketemu, akhirnya sempet nengokin aku juga ya." Shuking duduk, langsung to the point. "Pam, ada yang minta aku rakitin komputer, DP-nya udah 20.000, tolong diurus ya." Dia kasih catatan kecil berisi data si tuan misterius itu. "Kalau bisa, cepet lebih bagus. Kalau udah selesai, hubungin nomor ini. Dia sendiri yang bakal bayar sisanya." Paman Chow ngangguk mantap. "Sip, gampang, serahin aja ke aku." Setelah urusan kelar, Shuking berdiri lagi. "Udah mau cabut?" tanya Paman Chow agak kaget. Shuking nyengir, "Iya Pam, maaf, aku mau ajak pacarku jalan-jalan." Mereka pun kabut sambil gandengan tangan lagi. Dari jauh, Paman Chow ngeliatin sambil ngerutin kening. Kayaknya doi masih kepikiran sesuatu.